Cincin Naga yang ke-2551 hingga 2575. Novel fiksi fantasi. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Sentian mengikuti Putri Isa melalui jalan-jalan dan tiba di kota kekaisaran di area pusat. Tepat saat Sentian dan teman-temannya memasuki kota kekaisaran, seorang pemuda berbaju besi emas berjalan mendekat. Putri Isa, kudengar dari Raja Iblis bahwa kau pergi keluar, yang membuatku sangat khawatir. Kau tahu, di luar terlalu berbahaya sekarang. Jika kau pergi keluar sendirian, akan merepotkan jika terjadi sesuatu yang salah. Jika kau pergi keluar, tolong beritahu aku bisa melindungi keselamatanmu. Pemuda itu berkata kepada Putri Isa dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Namun, Putri Isa hanya melirik pemuda itu, lalu berkata dengan sedikit jijai. Huben, sejak kapan kebebasan bergerakku harus dikendalikan olehmu? Apakah aku harus melapor kepadamu kemanapun aku pergi? Tidak, bukan itu yang kumaksud. Aku hanya khawatir tentang keselamatanmu. Huben melambaikan tangannya untuk menjelaskan, tetapi ketika dia melihat Sentian di belakang Putri Isa, dia mengerutkan kening. Putri, mengapa kamu membawa manusia masuk? Namun, Huben baru saja selesai berbicara, tetapi tiba-tiba wajahnya penuh dengan keterkejutan, dan dia melanjutkan. Tidak, orang ini memiliki napas manusia, bagaimana mungkin dia juga memiliki napas manusia binatang kita? Apakah itu napas binatang dewa? Aneh. Sangat aneh, apakah dia hasil dari pernikahan antara manusia binatang kita dan manusia? Huben sedikit kewalahan oleh napas Sentian, jadi dia menatap Sentian dengan saksama. Huben, singkirkan rasa ingin tahumu. Bukan urusanmu siapa yang kubawa masuk. Kau jaga saja kota kekaisaran dan lakukan urusanmu sendiri. Putri Isa memarahi Huben, lalu berkata kepada Sentian. Sentian, ayo pergi. Putri Isa membawa Sentian menuju aula dalam kota kekaisaran, dan Sentian mengambil 2 langkah cepat dan berjalan berdampingan dengan Putri Isa. Hal itu membuat Huben yang menyaksikan dengan tak berdaya menjadi sangat marah, karena dia tidak pernah mendapat keistimewaan untuk berjalan berdampingan dengan Putri Isa. Sepertinya bawahan pengawal harimaumu menyukaimu. Sentian bertanya pada Putri Isa. Karena dia merasa Putri Isa tidak mempunyai niat jahat terhadapnya, Sentian berbicara lebih santai. Dia hanya seekor kodok yang ingin makan daging angsa. Bagaimana mungkin aku menyukainya, dasar tukang intip? Kata Putri Isa dengan marah. Piping Tom. Sentian tertegun sejenak dan tidak mengerti apa yang dimaksud Putri Isa. Huben itu orang kutu kupret. Dia sering mengintip gadis-gadis yang sedang mandi. Dia pikir teknik ilusinya sangat hebat sehingga tidak akan ada yang tahu, tetapi dia tetap terlihat. Dia sangat tidak tahu malu. Aku merasa mual saat menyebut-nyebutnya. Putri Isa menjadi semakin marah saat berbicara. Wajah Sentian dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak menyangka bahwa Huben yang jujur dan berkemauan keras ternyata memiliki kebiasaan aneh yaitu mengintip. Tak heran Putri Isa tampak begitu meremehkan dan jijai saat melihat pengawal harimau itu. Sentian mengikuti Putri Isa ke aula dalam, dan Putri Isa berteriak keras. Ayah! Ayah! Bersamaan dengan teriakan Putri Isa, seorang lelaki tua berpakaian hijau keluar, lalu memberi hormat kepada Putri Isa dan berkata, Putri, Raja Iblis telah meninggalkan kota, dan mungkin tidak akan kembali sampai besok. Ayah benar-benar hebat, dia meninggalkan kota tanpa menungguku kembali. Putri Isa cemberut, tampak sangat tidak senang, lalu berkata kepada lelaki tua berpakaian hijau, Tetua Pei, tolong bawa dia untuk beristirahat. Aku membawanya untuk menemui ayah. Lelaki tua berpakaian hijau itu mengangguk, lalu dengan sopan berkata kepada Sentian, Tuan, silakan ikuti aku. Sentian menatap Putri Isa dengan heran. Dia membawanya ke kota kekaisaran, tetapi tidak bertanya atau mengatakan apapun, dan membiarkannya beristirahat. Kamu istirahat dulu. Aku tahu kamu terluka dan kekuatanmu terbatas. Aku akan mengirim seseorang untuk mengirimimu beberapa ramuan herbal untuk membantumu pulih. Tunggu ayahku kembali besok dan baru bicara denganmu. Jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu. Kata Putri Isa kepada Sentian. Melihat bahwa Putri Isa tulus dalam kata-katanya dan tidak memiliki rasa permusuhan terhadapnya, Sentian mengikuti Penatua Pei untuk beristirahat. Penatua Pei membawa Sentian ke sebuah ruangan yang sangat biasa, lalu berkata dengan hormat. Silakan beristirahat. Jika Anda memiliki sesuatu, Anda dapat menelepon saya kapan saja. Terima kasih,
Penatua Pei. Melihat pihak lain begitu hormat, Sentian pun bergegas mengucapkan terima kasih. Tetapi saat Penatua Pei hendak meninggalkan ruangan, Sentian tiba-tiba menghentikannya. Penatua Pei, bolehkah saya bertanya sesuatu? Tanya Sentian. Permisi, kata Penatua Pei. Penatua Pei, apakah semua orang di kotamu adalah pembudidaya iblis? Apakah ada manusia? Tanya Sentian dengan rasa ingin tahu. Penatua Pei menggelengkan kepalanya. Tidak ada manusia. Kita semua adalah pembudidaya iblis di sini, jenis manusia binatang yang sama. Manusia memiliki wilayah mereka sendiri dan tidak akan tinggal di sini. Apakah tidak ada manusia yang pernah ke sini? Sentian sangat terkejut. Dengan kota sebesar itu, tidak adakah orang lain yang menemukannya atau pernah ke sini? Tentu saja ada manusia di sini. Kami sering mengundang beberapa apoteker manusia untuk datang dan membantu memurnikan pil atau mencari pengobatan. Kamu juga tahu bahwa hampir tidak mungkin bagi kami para pembudidaya iblis untuk menjadi apoteker, jadi kami masih membutuhkan bantuan apoteker manusia. Tetua Pei menjawab dengan hati-hati. Sentian mengangguk karena tiba-tiba mendapat pencerahan. Dia baru menyadari bahwa monster yang berubah menjadi pembudidaya iblis berbentuk manusia ini tidak bisa menjadi apoteker. Apakah Anda punya pertanyaan lainnya? Penatua Pei bertanya dengan lembut. Oh, tidak lebih. Terima kasih Tetua Pei. Sentian segera menggelengkan kepalanya. Penatua Pei pergi, dan Sentian tetap tinggal di ruangan, diam-diam mengatur napasnya dan perlahan-lahan memulihkan kekuatannya. Saya tidak tahu berapa lama sebelum suara pintu terbuka membangunkan Sentian. Sentian membuka matanya dan melihat Putri Isa berjalan ke arahnya sambil membawa sebuah cakram. Di atas piring porselen, sebuah pil berwarna coklat kehijauan memancarkan cahaya redup. Sentian bisa tahu sekilas bahwa pil ini bukan ramuan biasa. Putri Isa. Sentian berdiri dan memanggil dengan hormat. Aku membawakanmu pil Guixin. Sepertinya lukamu belum sembuh. Minum pil Guixin ini mungkin bisa membantu menyembuhkan lukamu. Kata Putri Isa sambil meletakkan piring porselen di atas meja. Sentian menatap pil Guixin dengan sedikit keraguan di wajahnya, karena pil Guixin ini benar-benar tak ternilai harganya bagi seorang pembudidaya iblis yang tidak memiliki apoteker. Namun sekarang Putri Isa memberikan benda ini langsung kepadanya untuk diambil. Sentian merasa gelisah. Ia tidak mengerti mengapa Putri Isa begitu baik padanya. Sentian tidak tahu apa niat Putri Isa. Putri Isa, aku ingin bertanya padamu. Kita baru saja bertemu secara kebetulan, mengapa kau memberiku hadiah semahal itu? Tanya Sentian dengan heran. Karena aku ingin mendapatkan jawaban darimu. Kata Putri Isa. Jawaban apa? Sentian tercengang dan tidak mengerti apa maksud Putri Isa. Kau memiliki nafas manusia, tetapi juga nafas binatang suci, yang berarti orang tuamu jelas bukan dari ras yang sama. Yang satu dari ras binatang, dan yang satu lagi dari ras manusia. Aku ingin tahu siapa orang tuamu dan bagaimana mereka melahirkanmu. Tanya Putri Isa. Sentian sedikit mengernyit. Ia tidak mengerti mengapa Putri Isa bertanya tentang orang tuanya, tetapi Sentian tetap menjawab. Ibu saya manusia, tetapi saya belum pernah melihat ayah saya, dan saya tidak tahu identitasnya. Mengapa Anda menanyakan ini? Apakah ada yang salah dengan orang tua saya yang melahirkan saya? Sentian menatap Putri Isa dengan aneh. Ia benar-benar tidak mengerti maksud pertanyaan Putri Isa, dan apa yang ingin ia dapatkan dari pertanyaan ini. Mungkin kamu tidak tahu, tapi kami para Beastmen tidak bisa menikah dengan manusia. Bahkan jika kami menikah, kami tidak bisa punya anak. Di kota Raja Iblis kami, banyak orang yang punya perasaan pada manusia, tapi pada akhirnya, tidak ada satupun dari mereka yang bisa punya anak. Jadi selama ini, kami selalu percaya bahwa menikah dengan manusia itu bertentangan dengan kehendak dewa, dan itulah sebabnya kami akan dihukum oleh dewa dan tidak bisa punya anak. Tapi setelah melihatmu, aku benar-benar ingin tahu bagaimana kamu dilahirkan, dan mengapa orang tuamu tidak menderita hukuman dewa. Putri Isa menjelaskan dengan hati-hati. Sentian tercengang saat mendengar ini. Dia tidak pernah tahu bahwa ada aturan yang melarang manusia dan Beastmen menikah. Mengapa saya tidak bisa punya anak setelah menikah? Karena aku dan Huo Feng sudah bersama. Apakah mereka menentang kehendak dewa? Putri Isa, aku benar-benar tidak bisa menjelaskan masalahmu kepadamu, karena aku tidak tahu apa situasiku. Kata Sentian sambil tersenyum canggung. Sentian bahkan tidak pernah melihat ayahnya,
jadi bagaimana dia bisa tahu mengapa dia dilahirkan? Tidak apa-apa, saat ayahku kembali, dia mungkin bisa menemukan beberapa alasannya. Kamu bisa tinggal di sini selama 1 malam, kata Putri Isa dan pergi. Sentian melihat pil Guixin tetapi tidak memakannya. Sebaliknya, dia langsung memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Meskipun Putri Isa tampak baik-baik saja, Sentian tidak cukup kuat sekarang. Dia tidak memiliki cara untuk mendeteksi bahan-bahan pil tingkat tinggi seperti pil Guixin, dan dia tidak berani memakannya begitu saja. Sentian mendorong jendela kamar hingga terbuka. Melalui jendela, Sentian dapat dengan mudah melihat seluruh kota Raja Iblis, yang juga terang benderang. Setelah mencari beberapa saat, Sentian mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan keluar. Dia ingin berjalan-jalan dan melihat kota Raja Iblis. Para penjaga di kota Raja Iblis tidak terlalu ketat. Mungkin karena di sini sangat aman dan tidak banyak penjaga. Sentian berkeliaran tanpa tujuan, memandangi kota kekaisaran yang mempunyai nuansa agak eksotis. Tepat saat Sentian melewati sebuah ruangan, aroma samar kayu cendana tercium dari ruangan itu. Sentian mendorong pintu hingga terbuka dan masuk ke dalam seolah-olah kerasukan. Setelah memasuki ruangan, Sentian menemukan bahwa ini adalah ruang belajar. Berbagai buku diletakkan di 2 rak buku kayu. Sentian mengambil sebuah buku dan membolak-baliknya dengan santai, hanya untuk menemukan bahwa buku itu dipenuhi dengan beberapa kata yang tidak jelas. Ini seharusnya adalah kata-kata dari para Beastmen, yang berbeda dari kata-kata manusia. Sentian membolak-balik beberapa buku berturut-turut, dan semuanya berisi teks yang sama. Sentian sama sekali tidak dapat memahaminya. Semua ini omong kosong. Aku tidak mengerti sepatah kata pun. Sentian meletakkan kembali buku itu tanpa daya dan bersiap untuk pergi. Namun tak lama kemudian Sentian berhenti, dia sepertinya teringat sesuatu, lalu mengambil sebuah buku lagi. Namun kali ini Sentian tidak menggunakan matanya untuk melihat buku tersebut. Sebaliknya, ia membelai buku tersebut dengan lembut menggunakan tangannya, dan segera sebuah perasaan spiritual menyelimuti buku tersebut. Pada saat ini, di lautan kesadaran Sentian, buku surgawi tanpa kata memancarkan cahaya, dan isi buku itu, seperti tetesan air, perlahan mengalir ke dalam ingatan Sentian. Hanya butuh beberapa saat bagi Sentian untuk menghafal semua kata dalam buku yang sebelumnya tidak dapat dipahaminya, dan tidak ada satu kata pun yang hilang. Senyum muncul di bibir Sentian. Dia meletakkan kembali buku itu dengan santai, mengambil buku lain dan bersiap untuk menghafalnya dengan metode yang sama lagi. Jika Sentian dapat menghafal semua buku tentang manusia binatang ini, dia pasti akan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang manusia binatang. Tetapi ketika Sentian hendak mengulangi trik yang sama, pintu ruangan itu tiba-tiba terbuka, dan kemudian sekelompok prajurit berbaju besi emas menyerbu masuk. Beraninya kau masuk tanpa izin ke perpustakaan Raja Iblis. Kau mencari kematian. Huben yang berbaju besi emas menjadi marah ketika melihat Sentian membolak-balik buku di ruangan itu. Namun, penjelasan Sentian agak dibuat-buat, dan masih ada sedikit ketidakpercayaan di wajah Isa. Putri, buku-buku di perpustakaan ini semuanya ditulis dalam bahasa manusia binatang, yang tidak dapat dipahami oleh manusia. Pada saat ini, Penatua Pei di samping mengingatkan dengan suara rendah. Setelah mendengar apa yang dikatakan Penatua Pei, Putri Isa tiba-tiba menyadari sesuatu dan berkata sambil tersenyum. Saya yakin Anda masuk tanpa sengaja. Kembalilah dan beristirahatlah dengan cepat dan jangan berjalan-jalan dengan santai. Terima kasih, Putri. Sentian mengangguk dan kemudian kembali. Huben menatap punggung Sentian, wajahnya penuh kemarahan. Putri, orang ini jelas bukan orang baik. Sekarang, manusia suka menipu dan melakukan segala macam hal buruk. Kau tidak boleh terlalu dekat dengan manusia lagi, kata Huben kepada Putri Isa. Putri Isa mengerutkan kening dan berkata dengan tatapan mata yang sedikit menyipit. Huben, apakah kau sedang mengajariku pelajaran? Huben tidak berani. Merasakan kemarahan Putri Isa, Huben menundukkan kepalanya. Berhati-hatilah dengan identitasmu sendiri. Putri Isa berkata dengan wajah muram. Bawa orang-orangmu pergi. Huben tidak mengatakan apa-apa dan pergi bersama para pengawal. Putri, meskipun Sentian tampaknya tidak terlalu kuat dan tidak menimbulkan ancaman apapun bagi kota Raja Iblis kita, aku tetap berpikir lebih baik tidak membiarkannya tinggal di sini terlalu lama. Setelah Huben pergi, Penatua Pei berkata kepada Putri Isa. Baiklah, saat ayah kembali, setelah aku melihatnya,
aku akan mengantarnya pergi. Aku hanya tidak tahu apakah ayah bisa kembali besok. Dia pergi terburu-buru. Apakah ada sesuatu yang penting? Putri Isa mengangguk. Putri, Raja Iblis telah pergi ke luar kota untuk mengundang seorang tabib terkenal untuk putriku. Ia akan kembali besok, kata Tetua Pei. Ketika Putri Isa mendengar ini, dia tertegun sejenak, lalu dia tersenyum dan berkata, baiklah, Tetua Pei, Anda sebaiknya beristirahat lebih awal, dan Anda tidak perlu khawatir lagi. Karena ayahku telah datang sendiri, saya yakin dia akan dapat menemukan seorang apoteker yang terampil untuk menyembuhkan putri Anda. Putri Isa berkata kepada Tetua Pei, aku tidak akan pernah melupakan kebaikan yang telah ditunjukkan Raja Iblis dan sang putri kepadaku. Mata Penatua Pei mulai berkaca-kaca. Putrinya sendiri telah terjangkit penyakit aneh dan terbaring di tempat tidur. Ia telah berkonsultasi dengan banyak apoteker, tetapi tidak ada satupun yang dapat menyembuhkannya. Sekarang Raja Iblis telah datang sendiri untuk mengundang apoteker, yang membuat Penatua Pei sangat berterima kasih. Penatua Pei pergi, tetapi Putri Isa tidak pergi. Sebaliknya, dia menoleh sedikit ke samping dan berkata dengan suara yang sedikit marah, keluarlah, aku percaya padamu dan membiarkanmu pergi, tetapi aku tidak menyangka kau akan kembali. Setelah Putri Isa selesai berbicara, sosok Sentian perlahan berjalan keluar dari sudut yang gelap, dan rasa malu tergambar di seluruh wajah Sentian. Sentian memang baru saja pergi, tetapi keingintahuan batinnya terhadap para bismen membuatnya diam-diam kembali lagi. Sentian telah membaca sebuah buku tentang klan iblis. Hal-hal yang tercatat dalam buku tersebut membuka beberapa hal yang tidak diketahui oleh Sentian, tetapi apa yang tercatat dalam buku ini hanyalah puncak gunung es dari klan binatang buas. Sentian ingin tahu lebih banyak, jadi dia kembali untuk membaca beberapa buku lagi, tetapi dia tidak menyangka akan ditemukan oleh Putri Isa. Putri Isa, aku hanya penasaran dengan suku Bisman milikmu dan ingin tahu lebih banyak tentangnya. Aku sama sekali tidak punya niat jahat, kata Sentian dengan sangat tulus. Ketika di dunia sekuler, Sentian menjumpai monster yang belum berubah, dan tidak ada budaya binatang yang perlu dibicarakan. Namun, ketika dia tiba di sana, dia menemukan bahwa para bismen memiliki budaya dan ide mereka sendiri seperti halnya manusia, dan mereka juga telah membangun kota mereka sendiri. Hal ini membuat Sentian ingin sekali memahami psikologi para bismen. Aku tidak peduli apakah kamu benar-benar penasaran atau punya maksud lain. Jika aku melihatmu keluar dari ruangan lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Mata Putri Isa mulai menunjukkan niat membunuh. Sentian merasakan niat membunuh dari Putri Isa, jadi dia hanya bisa pergi dengan kecewa dan kembali ke kamarnya. Berbaring di tempat tidur, Sentian mencerna isi buku Bisman yang baru saja dibacanya, dan tanpa sadar tertidur. Keesokan paginya, sebuah sedan mewah berhiaskan emas perlahan dibawa masuk dari gerbang kota. Setelah melihat tandu itu, seluruh penduduk kota berdiri di kedua sisi secara spontan, tidak bergerak, mata mereka penuh dengan kekaguman. Yang duduk di dalam sedan itu adalah pemimpin tertinggi kota ini, Raja Iblis Yihe. Di belakang tandu Raja Iblis Yihe, ada tandu lain, yang spesifikasinya tidak kalah dari milik Raja Iblis. Duduk di sedan ini adalah seorang lelaki tua dengan mata sedikit tertutup, menikmati perlakuan berstandar tinggi ini. Siapa yang ada di tandu belakang itu? Bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk naik di tandu yang sama dengan Raja Iblis? Ini pasti tamu terhormat yang diundang oleh Raja Iblis. Tidakkah kau lihat bahwa Raja Iblis pergi keluar kota secara langsung untuk mengundangnya kemarin? Kudengar Raja Iblis pergi untuk mengundang seorang apoteker. Mungkinkah seorang apoteker duduk di dalam? Apoteker macam apa dia yang memenuhi syarat untuk naik di tandu dan bahkan diundang oleh Raja Iblis sendiri? Orang-orang di kedua sisi jalan membicarakan identitas orang di tandu belakang itu. Ketika tandu memasuki istana, Raja Iblis secara pribadi mengundang lelaki tua itu keluar. Tuan Hu, kumohon. Sikap Raja Iblis sangat rendah hati, dan dia sama sekali tidak terlihat merendahkan. Di sisi lain, lelaki tua itu memiliki ekspresi arogan di wajahnya, mengangguk sedikit, dan berjalan keluar dari kursi sedan. Penatua Pei, yang telah menunggu di istana untuk menyambut mereka, menjadi bersemangat dan sedikit gemetar saat melihat orang-orang yang diundang oleh Raja Iblis Yihe. Putriku, kau terselamatkan, kali ini kau terselamatkan. Gumam Penatua Pei dalam hati. Namun, melihat sikap rendah hati Raja Iblis, Penatua Pei sangat tersentuh.
Kau tahu, sebagai Raja Iblis, sosok yang agung dan perkasa, dia begitu rendah hati sekarang hanya untuk menyelamatkan putrinya. Pada saat ini, Penatua Pei telah memutuskan secara diam-diam bahwa dia akan membalas kebaikan Raja Iblis dengan kemahtihannya. Ayah. Putri Isa melihat ayahnya kembali dan bergegas menghampiri. Pada saat ini, Putri Isa tidak sabar untuk meminta Raja Iblis menemui Sentian. Jika batasan pernikahan antara manusia dan Bismen dapat dipatahkan, maka dia juga bisa jatuh cinta pada manusia. Yixia, ini adalah Master Sekte Hu dari Sekte Yuding. Merupakan keberuntungan bagi kota kekaisaran kita bahwa Master Sekte Hu dapat mengunjungi kita. Nanti aku akan memiliki kesempatan untuk berbicara baik-baik dengan Master Sekte Hu dan memintanya untuk membuatkan beberapa pil anti penuaan untukmu, sehingga kamu tidak perlu mengeluh tentang penuaan sepanjang hari. Raja Iblis Yihe menatap putrinya dengan penuh kasih dan berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Putri Isa buru-buru membungkuk kepada pemimpin Sekte Hu dan berkata, "Halo, pemimpin Sekte Hu." Ya, pemimpin Sekte Hu masih mengangguk sedikit dengan ekspresi merendahkan. Putri Isa agak tidak puas dengan sikap Tuan Hu, tetapi bagaimanapun juga, dia diundang oleh ayahnya, jadi Putri Isa tidak bisa berkata apa-apa. "Ayah, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Aku membawa seseorang kepadamu. Aku ingin kau." Putri Isa ingin meminta Raja Iblis Yihe untuk menemui Sentian, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Raja Iblis Yihe melambaikan tangannya dan berkata, "Aku harus membawa pemimpin Sekte Hu untuk melakukan beberapa urusan terlebih dahulu. Kita akan membicarakan masalahmu nanti." Setelah itu, Raja Iblis Yihe membawa pemimpin Sekte Hu menuju istana, dan Penatua Pei mengikuti dengan penuh semangat di belakang mereka. Raja Iblis Yihe membawa pemimpin Sekte Hu ke kamar Putri Tetua Pei. Saat pintu dibuka, seluruh ruangan dipenuhi dengan bau obat yang kuat. Pada saat ini, di atas tempat tidur, seorang gadis kurus pucat dengan mata sedikit tertutup sedang berbaring di atasnya. Napas gadis itu sangat lemah dan kelihatannya dia bisa mati kapan saja. "Tuan Hu, ini adalah putri dari Tetua Pei kami. Kami telah mengundang banyak apoteker, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Tuan Hu, tolong bantu," kata Raja Iblis Yihe dengan nada memohon. Pemimpin Sekte Hu mengangguk, lalu melangkah maju, hanya melirik gadis itu, lalu menepuk dahi gadis itu 3 kali dengan tangannya. Penyakit wanita ini sudah berlangsung terlalu lama dan telah menembus jauh ke dalam tulangnya. Dia juga terlalu lemah. Aku perlu menggunakan obat yang berkhasiat. Setelah dia pulih, aku akan menggunakan obat yang kuat untuk menghilangkan akar penyebab penyakitnya. Pemimpin Sekte Hu berkata perlahan. "Tuan Hu, tampaknya Anda bisa menyelamatkannya." Raja Iblis Yihe berkata dengan sedikit terkejut. "Tentu saja, jika aku tidak bisa menyelamatkanmu, mengapa aku harus pergi bersamamu?" kata pemimpin Sekte Hu dengan percaya diri. Melihat ekspresi percaya diri pemimpin Sekte Hu, Tetua Pei tahu bahwa putrinya dapat diselamatkan, jadi dia berlutut dengan tergesa-gesa dan berkata, "Pemimpin Sekte Hu, Anda dapat menyelamatkan putri saya, mohon hormati saya." Sebagai seorang tetua kota kekaisaran, status dan posisi Tetua Pei tentu saja tidak perlu dikatakan, tetapi setelah berlutut di depan pemimpin Sekte Hu bahkan tidak menatapnya, tetapi menatap Kaisar Iblis Yihe dan berkata, "Kaisar Iblis, saya dapat menyembuhkan penyakitnya, tetapi jangan lupa apa yang Anda janjikan kepada saya." Pemimpin Sekte Hu, jangan khawatir, selama Anda menyembuhkan putri Tetua Pei, Anda dapat memasuki kota kekaisaran saya sesuka Anda, dan Anda dapat memetik pohon spiritual atau rumput peri di kota kekaisaran saya sesuka Anda. Dan saya juga akan menawarkan 100 pil binatang buas dengan kedua tangan. Mendengar apa yang dikatakan Kaisar Iblis Yihe, pemimpin Sekte Hu mengangguk puas dan berkata, "Itu bagus. Sekarang carikan saya halaman terpencil. Saya ingin memurnikan beberapa pil bergizi. Penyakit wanita itu akan sembuh dalam 7 hari. Seseorang, bawa Master Sekte Hu ke halaman belakang. Tidak seorang pun boleh mengganggunya tanpa perintah dari Master Sekte Hu." Raja Iblis Yihe memerintahkan dengan keras. Tak lama kemudian, pemimpin Sekte Hu dibawa ke taman belakang, sedangkan Tetua Pei berlutut di tanah dengan ekspresi bersyukur di wajahnya, dan terus bersujud kepada Raja Iblis Yihe. Dia tidak menyangka bahwa Raja Iblis Yihe menyetujui permintaan yang begitu kasar untuk mengundang Guru Hu. Perlu Anda ketahui bahwa bagi mereka, konsep wilayah sangatlah penting.
Tanpa izin, mereka tidak akan membiarkan orang lain memasuki wilayah mereka. Sekalipun mereka dari jenis yang sama, jika manusia binatang dari daerah lain bertemu di wilayah Raja Iblis Yihe, mereka akan diusir atau dibunuh. Dan sekarang, Raja Iblis Yihe benar-benar menyetujui permintaan ketua Sekte Hu untuk mengizinkan Sekte Yuding masuk dan meninggalkan wilayahnya dengan bebas, dan juga memberi mereka ratusan pil binatang. Hal ini membuat Penatua Pei tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepada Raja Iblis Yihe. Raja Iblis, aku bersumpah akan setia padamu sampai mati. Tetua Pei menjatuhkan kepalanya ke tanah. Penatua Pei, kau telah mengikutiku selama bertahun-tahun. Putrimu tidak berbeda dengan putriku. Cepat bangun. Raja Iblis Yihe membantu Penatua Pei berdiri. Tepat pada saat itu, seorang penjaga datang melaporkan bahwa Putri Isa telah mengirim seseorang untuk mengundang Raja Iblis. Gadis ini bahkan tidak membiarkanku beristirahat. Ada urusan penting apa sampai dia menyuruhku pergi? Kata Raja Iblis Yihe dengan nada tidak puas. Raja Iblis, sang putri membawa kembali seseorang dari luar dan ingin mengundangmu untuk bertemu dengannya. Kata Penatua Pei, biarkan aku bertemu seseorang. Mungkinkah dia laki-laki manusia yang disukai gadis ini? Aku sudah lama mengatakan padanya bahwa manusia dan hewan itu berbeda, dan kita tidak bisa menikahi manusia, tetapi dia tidak mau mendengarkan. Raja Iblis Yihe menghela nafas, merasa tidak berdaya karena Putri Isa hanya menyukai manusia. Raja Iblis, manusia yang dibawa kembali oleh sang putri kali ini agak aneh, karena orang ini sebenarnya memiliki aura binatang suci. Sangat mungkin orang ini adalah produk gabungan manusia dan ras manusia binatang kita. Tetua Pei berkata dengan tergesa-gesa. Apa, ada hal seperti itu? Bawa aku melihatnya dengan cepat. Ketika Raja Iblis Yihe mendengarnya, dia langsung tertarik. Dia belum pernah melihat orang seperti itu yang memiliki aura manusia dan bisman. Penatua Pei membawa Raja Iblis Yihe dan menuju ke kediaman Sentian. Pada saat ini, Putri Isa juga berada di kamar Sentian, dan Sentian tampak sedikit gugup. Tidak peduli itu Putri Isa, Penatua Pei, atau Huben, mereka semua sangat kuat, belum lagi kekuatan Raja Iblis. Sentian tidak tahu seperti apa kepribadian Raja Iblis ini. Melihat situasinya saat ini, jika Raja Iblis ingin membunuhnya, Sentian takut dia bahkan tidak akan bisa melindungi dirinya sendiri. Putri Isa menyadari kegugupan Sentian, jadi dia menghiburnya, jangan takut, ayahku sangat santai dan memiliki kepribadian yang sangat baik. Kamu akan tahu saat bertemu dengannya. Tapi ayahku paling benci dibohongi. Saat kamu bertemu ayahku, katakan saja yang sebenarnya. Sentian mengangguk, tetapi dia masih merasa gelisah. Tak lama kemudian, pintu pun terbuka, dan Penatua Pei datang bersama Raja Iblis Yihe. Ayah. Melihat Raja Iblis Yihe, Putri Isa bergegas maju dan berkata, Ayah, ini orang yang ingin aku temui. Namanya Sentian. Raja Iblis Yihe tidak berbicara, karena saat dia berada di luar, dia merasakan aura aneh dari binatang suci di ruangan itu. Alasan mengapa hal itu aneh adalah karena dia tidak hanya merasakan kekuatan naga, tetapi dia bahkan merasakan napas binatang buas Phoenix. Kedua aura ini muncul pada satu orang pada saat yang sama, yang membuat Raja Iblis Yihe sangat bingung. Jadi begitu dia memasuki pintu, Raja Iblis Yihe mengarahkan pandangannya pada Sentian. Sentian merasakan tatapan Raja Iblis Yihe. Meskipun dia merasa gugup, dia tidak mengalihkan pandangannya dan menatap mata Raja Iblis Yihe. Sentian kini mempertaruhkan nyawanya. Hal terburuk yang bisa terjadi adalah kematian. Bahkan jika dia takut, itu tidak akan mengubah apapun. Setelah menatap Sentian sejenak, Raja Iblis Yihe mulai mengalihkan pandangannya ke bawah, perlahan-lahan mengamati seluruh badan Sentian. Tetapi ketika tatapan Raja Iblis Yihe tertuju pada cincin Tianlong di tangan Sentian, wajahnya tiba-tiba berubah dan badannya mulai bergetar. Ayah, ada apa denganmu? Raja Iblis, kau baik-baik saja. Putri Isa dan Penatua Pei sama-sama menyadari perubahan fisik pada Raja Iblis Yihe dan bergegas maju untuk bertanya. Raja Iblis Yihe menarik napas dalam-dalam, mengendalikan badannya yang gemetar, lalu berkata, Kalian berdua keluarlah, ada yang ingin kukatakan pada pria ini. Ayah, aku yang membawanya ke sini. Aku hanya ingin kau melihat mengapa dia memiliki aura manusia binatang kita. Jangan bunuh dia. Putri Isa takut jika dia keluar, Raja Iblis Yihe akan menyerang Sentian dan membunuhnya.
Keluar. Raja Iblis Yihe mengucapkan dua kata dengan suara kasar. Putri Isa tertegun, benar-benar tercengang, karena Raja Iblis Yihe tidak pernah berbicara kepadanya dengan nada seperti itu. Putri, ayo kita keluar. Meskipun Penatua Pei tidak mengerti apa yang terjadi pada Raja Iblis Yihe, dia tetap menarik Putri Isa keluar. Tepat setelah Putri Isa dan Penatua Pei pergi, Raja Iblis Yihe melambaikan tangannya dengan ringan, dan tirai cahaya langsung menutup pintu dan jendela ruangan. Ketika Sentian melihat ini, hatinya tiba-tiba tenggelam. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Raja Iblis Yihe kepadanya. Tapi apapun yang dia lakukan, kekuatan Sentian saat ini bahkan tidak memungkinkannya untuk melawan. Tetapi ketika Sentian bersiap untuk yang terburuk, Raja Iblis Yihe tiba-tiba berlutut di depan Sentian. Kepala istana, aku Yihe, bawahanmu, dan aku menyambutmu dengan hormat. Raja Iblis Yihe bersujud dengan berat di hadapan Sentian. Pada saat ini, Sentian tertegun sejenak, tetapi dia dengan cepat bereaksi. Raja Iblis Yihe ini juga merupakan anggota Istana Tianlong, dan kota Kekaisaran Yihe adalah markas besar Istana Tianlong. Namun, Sentian agak terkejut dengan aula yang begitu kuat dan besar. Dia tidak pernah menyangka bahwa aula Istana Tianlong akan memiliki sebuah kota. Kau bangun. Sentian tidak dapat beradaptasi sejenak, dan tergagap saat dia meminta Raja Iblis Yihe untuk bangun. Raja Iblis Yihe berdiri di samping Sentian, tampak agak bersemangat. Kepala istana, aku telah menunggumu selama bertahun-tahun. Aku tidak menyangka kau benar-benar akan muncul. Raja Iblis Yihe berkata dengan gembira. Itu, Raja Iblis Yihe itu, kan? Otak Sentian sedikit bingung saat ini. Raja Iblis manusia binatang sebenarnya adalah bawahannya, dan kota Raja Iblis adalah markas besar Istana Tianlong miliknya. Apalagi yang perlu ditakutkan di dunia surga dan manusia. Sentian tidak pernah membayangkan bahwa sebenarnya ada cabang Istana Tianlong di dunia makhluk surgawi. Pada saat ini, Sentian menjadi semakin tertarik pada ayahnya yang belum pernah dia temui. Dia benar-benar ingin tahu siapa ayahnya dan bagaimana dia bisa mendirikan sekte seperti Istana Tianlong. Perlu Anda ketahui bahwa ada 13 cabang Istana Naga Langit, dan sejauh ini hanya 7 yang muncul, dan semuanya telah mencapai alam surga. Masih ada beberapa cabang yang belum muncul. Mungkinkah ada cabang Istana Naga Langit di alam peri juga? Memikirkan hal ini, Sentian sangat gembira. Dia akan mampu memerintah para dewa. Kepala istana, Anda cukup memanggil saya Yihe. Di hadapan Anda, saya tidak boleh menyebut diri saya sebagai kaisar. Kata Yihe dengan rendah hati. Tidak apa-apa, aku akan tetap memanggilmu Raja Iblis Yihe. Aku tidak ingin orang lain mengetahui identitasku sebagai penguasa Istana Tianlong. Kau bisa memanggilku Tuan Sen saja. Kata Sentian. Saya mengerti, Tuan. Raja Iblis Yihe mengangguk. Aku tidak tahu banyak tentang suku binatangmu. Bisakah kau memberitahuku tentang itu? Apakah semua suku binatang di dunia surgawi berada di bawah yurisdiksimu? Sentian bertanya kepada Raja Iblis Yihe. Setelah mendengar ini, Kaisar Iblis Yihe tersenyum canggung dan berkata, Kepala istana, di antara suku-suku binatang iblis di dunia surgawi ini, ada 3 kaisar dan 4 raja, dan masing-masing dari mereka memiliki wilayah dan kotanya sendiri. Saya hanya dapat memerintah suku-suku binatang di wilayah saya. Sedangkan untuk suku-suku binatang di tempat lain, saya tidak memiliki kemampuan untuk memerintah dan mengusir mereka. Ketika Sentian mendengar ini, dia tercengang. Dia tidak menyangka bahwa suku binatang kecil akan terbagi menjadi begitu banyak, seperti sekte-sekte utama manusia. Kalau begitu, bukankah kalian para bismen sama seperti manusia, juga terbagi dalam berbagai geng dan faksi? Tanya Sentian. Sama saja, kami para bismen juga saling bertarung, dan kami juga menyelenggarakan berbagai kompetisi secara berkala untuk memperebutkan sumber daya bagi kota kekaisaran kami masing-masing. Tidak ada bedanya dengan mengikuti manusia. Kata Raja Iblis Yihe dengan senyum tak berdaya. Sepertinya tidak peduli apakah mereka adalah pembudidaya iblis atau pembudidaya monster, tidak ada dari mereka yang bisa menyingkirkan keserakahan dan keinginan untuk berkuasa. Kamu sudah lama berada di dunia surgawi, bisakah kamu memberitahuku bagaimana situasi dunia surgawi saat ini? Sentian meminta Raja Iblis Yihe untuk memberitahunya tentang situasi dunia surgawi. Sekarang Sentian masih hanya memiliki pemahaman samar tentang dunia surgawi. Dia hanya tahu bahwa ada manusia, iblis, dan monster di dunia ini,
tetapi Sentian tidak tahu apa situasi mereka. Kepala istana, bukankah kau dari alam surgawi? Raja Iblis Yihe bertanya dengan sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata Sentian. Sentian menggelengkan kepalanya. Aku berasal dari dunia sekuler, dan aku tidak tahu banyak tentang dunia surgawi. Kemudian Sentian hanya menceritakan pengalamannya kepada Raja Iblis Yihe. Sentian sangat percaya pada geng-geng di bawah istana Tianlong miliknya. Setiap geng yang muncul setia kepada Sentian dan bahkan rela mati demi dia tanpa ragu. Jadi Sentian memberitahu Raja Iblis Yihe tanpa menyembunyikan fakta bahwa dia terluka parah dan kekuatannya belum pulih. Tidak heran aku menyadari aura kepala aula tidak tepat begitu aku memasuki pintu. Aku tidak menyangka kau bisa selamat meskipun terluka parah. Raja Iblis Yihe juga terkejut saat mendengar cerita Sentian. Mungkin aku beruntung. Sentian menertawakan dirinya sendiri, lalu bertanya. Biar aku tanya, dengan kekuatanmu saat ini, ditambah seluruh kota Raja Iblismu, level berapakah dirimu di alam manusia surgawi? Bisakah kau menjadi tak terkalahkan? Sentian ingin mengetahui kekuatan Kaisar Iblis Yihe di alam surga dan manusia. Jika dia bisa mencapai kekuatan puncak dan menyapu seluruh alam surga dan manusia, maka Sentian tidak perlu memulihkan kekuatannya. Dia bisa membawa Kaisar Iblis Yihe ke Sekte Huofen untuk menyelamatkan pemimpin Sekte Pemurnian. Hal lainnya adalah mencari keberadaan Suyuki dan yang lainnya di alam surga. Sentian selalu mengkhawatirkan Suyuki dan yang lainnya. Mendengar perkataan Sentian, Kaisar Iblis Yihe tampak sedikit malu, ia tersenyum pahit dan berkata, Kepala istana, apalagi di alam surgawi, bahkan di antara 3 kaisar dan 4 raja di klan binatang kita, aku tidak dianggap sebagai eksistensi teratas. Tetapi jika kepala istana memiliki masalah, aku akan melakukan yang terbaik, bahkan jika itu berarti mengorbankan orang-orang di seluruh kota kekaisaranku. Sekarang di seluruh alam surgawi, ketiga ras berada dalam situasi tripartit, tetapi banyak iblis yang bersembunyi dalam kegelapan. Hanya ras manusia dan ras binatang kita yang aktif. Meskipun kekuatanku tidak ada apa-apanya di alam surgawi, jika seseorang ingin menghancurkan kota kekaisaranku, mereka harus berpikir dengan hati-hati. Kaisar Iblis Yihe menyatakan kesetiaannya, tetapi Sentian melambaikan tangannya. Itu tidak perlu. Aku tidak punya apa-apa untuk dilakukan sekarang. Sentian percaya bahwa Kaisar Iblis Yihe pasti akan setia, tetapi Sentian tidak akan pernah membiarkan Kaisar Iblis Yihe dan orang-orangnya mengorbankan segalanya untuknya. Kepala istana, Anda terluka parah dan belum pulih sepenuhnya. Saya punya beberapa ramuan di kota kekaisaran ini yang dapat membantu Anda pulih. Selain itu, saya juga mengundang seorang apoteker top untuk membantu Anda mengobati kondisi Anda. Kata Raja Iblis Yihe kepada Sentian. Tidak perlu, yang penting aku bisa memulihkan kekuatanku. Jangan pernah beritahu siapapun tentang identitasku. Sentian memperingatkan Raja Iblis Yihe. Jangan khawatir, Kepala istana. Aku tidak akan memberitahu siapapun. Raja Iblis Yihe berjanji. Sentian mengangguk, dan Raja Iblis Yihe perlahan meninggalkan ruangan. Pada saat ini, Putri Isa dan Penatua Pei sedang menunggu di luar. Melihat Raja Iblis Yihe keluar, Putri Isa bergegas menyambutnya. Ayah, apa yang kau lakukan pada Sentian? Aku baik-baik saja, Tuan Sen baik-baik saja. Raja Iblis Yihe berkata, lalu menatap Penatua Pei dan berkata, Penatua Pei, kau akan bertanggung jawab atas makanan dan kehidupan sehari-hari Tuan Sen mulai sekarang. Selain itu, bawakan semua ramuan dari kota kekaisaran. Tidak peduli apa yang Tuan Sen butuhkan, mereka harus puas. Baik, Tuan. Meskipun wajah Penatua Pei penuh dengan keterkejutan, dia tetap mematuhi perintah itu. Dia tidak mengerti apa yang salah dengan Raja Iblis Yihe. Dia sangat menghormati Sentian dan memanggilnya Tuan Sen sepanjang waktu. Bahkan ketika berhadapan dengan pemimpin Sekte Hu, Raja Iblis Yihe tidak pernah bersikap seperti ini. Semua ramuan dari kota kekaisaran dikirim ke depan pintu, dan semua persyaratan dipenuhi. Penatua Pei belum pernah melihat perlakuan seperti itu selama bertahun-tahun. Putri Isa juga sedikit bingung. Dia tidak mengerti mengapa ayahnya begitu baik kepada Sentian. Ayah, apa yang terjadi? Dan mengapa Sentian memiliki aura manusia dan binatang suci yang hidup berdampingan di badannya? Tanya Putri Isa. Yisha, biar ku beritahu, Tuan Sen adalah badan asli naga emas. Segala kemungkinan bisa terjadi padanya, tetapi kau tidak sama dengannya.
Jangan bermain api dan membakar dirimu sendiri, itu bertentangan dengan keinginan surga. Aku akan pergi ke kota Raja Mingli untuk melamarmu sebentar lagi. Jika kedua keluarga kita menikah, pengaruh keluarga kita di seluruh suku binatang akan sangat meningkat. Kata Raja Iblis Yihe, "Ayah, aku sudah bilang aku tidak mau menikah, tolong jangan paksa aku." Putri Isa pun lari terbirit-birit. Putri Yihe menatap punggung putrinya dan menghela nafas tak berdaya. Mengapa gadis ini menyukai manusia? Raja Iblis, apakah Tuan Sen ini benar-benar keturunan klan naga? Tetua Pei bertanya dengan rasa ingin tahu. Namun, Raja Iblis Yihe menatap Penatua Pei dengan dingin dan berkata, "Jangan bertanya apa yang tidak seharusnya kau tanyakan. Apakah kau tidak mengerti aturan ini? Aku tahu aku salah." Penatua Pei segera menundukkan kepalanya. Raja Iblis Yihe pergi, dan Penatua Pei memerintahkan orang-orang untuk membawa sejumlah besar ramuan dari kota kekaisaran ke kamar Sentian, dan memperlakukan Sentian dengan penuh hormat. Selama Sentian ingin pergi lagi, dia akan memuaskan mereka tanpa syarat. Menghadapi pil yang tak terhitung jumlahnya, Sentian mempraktikkan teknik konsentrasi jantung dan mulai memulihkan kekuatannya. Pil Guixin yang diberikan oleh Putri Isa juga ditelan oleh Sentian dalam satu tegukan. Sementara Sentian memulihkan kekuatannya di kota Raja Iblis, penduduk desa Dasi semuanya hidup dalam kesulitan. Pada saat ini, di alun-alun desa Dasi, seorang penduduk desa dipukuli dengan cambuk oleh Zhang Biao. Banyak orang yang menonton, tetapi tidak ada seorang pun yang berani berbicara. Melihat penduduk desa yang telah dipukuli dan sudah berlumuran darah, mata Yuner penuh dengan amarah, tetapi dia tidak berani melampiaskannya. Karena dia tahu bahwa begitu dia mengungkapkan ketidakpuasannya, Zhang Biao dan Wu Feiyu akan membantai penduduk desa. Lagi pula, di mata para pengikut sekte, penduduk desa ini adalah orang-orang yang tidak tersentuh dan tidak dapat dibandingkan dengan mereka sama sekali. "Kakak Yuner, kalau begini terus, Paman Liu pasti akan dipukuli sampai mati," bisik Zuzi di samping Yuner. Yuner tidak mengatakan apa-apa, dia hanya berharap Ali dapat menemukan Sentian sesegera mungkin, karena Zhang Biao dan Wu Feiyu ada di sini untuk menemukan Sentian. Selama Sentian tidak muncul, kedua orang ini tidak akan meninggalkan desa. "Kita hanya perlu lebih waspada saat kembali ke desa," kata Yuner sambil menghela nafas. Pada saat itu, mereka dipulangkan oleh Lang Feng, yang pergi tanpa memasuki desa, dan Ali serta yang lainnya berjalan memasuki desa tanpa persiapan apapun. Alhasil, saat itu Zhang Biao dan Wu Feiyu sudah menanyakan keberadaan Sentian di desa. Ketika Zhang Biao dan Wu Feiyu melihat Ali dan yang lainnya, mereka segera menangkap beberapa orang dan bertanya tentang identitas Sentian. Setelah mengetahui bahwa Sentian dan Ali telah lama berpisah, dan bahwa rumput bangau ada pada Sentian, Wu Feiyu meminta Ali untuk pergi mencari Sentian, dan memperingatkan Ali bahwa selama Ali tidak dapat menemukan Sentian, mereka akan membunuh seseorang di desa Dasi. Hari sudah malam hari ini, dan Ali belum juga membawa Sentian kembali, jadi Zhang Biao dan Wu Feiyu mulai memukuli penduduk desa di alun-alun desa Dasi. Mereka ingin memukuli mereka sampai mati untuk mengintimidasi orang lain. Menghadapi Zhang Biao dan Wu Feiyu, penduduk desa Dasi hanya bisa marah tetapi tidak bisa bersuara. Jika mereka membuat marah kedua orang ini, seluruh desa Dasi akan dibantai. Lambat laun, penduduk desa yang dipukuli itu pun kehilangan usahanya, bahkan akhirnya ia pun kehilangan nyawanya. Zhang Biao berhenti setelah melihat orang-orang dipukuli sampai mati. Kemudian dia melihat ke banyak penduduk desa di desa Dasi dan berkata, "Saya katakan, hari ini baru hari pertama. Selama kalian tidak dapat menemukan orang bernama Sentian, lebih banyak orang akan mati di antara kalian. Ini sampai semua orang di desa Dasi kalian mati." Semua orang di desa Dasi melotot ke arah Zhang Biao. Beberapa dari mereka sedikit gemetar karena marah. "Dokter Zhang, Ali sudah pergi mencari Sentian. Kami pasti akan mencarinya untukmu. Tenanglah. Saya sudah perintahkan orang-orang untuk menyiapkan jamuan makan. Silakan minum-minum bersama saudaramu dan tidurlah lebih awal." Kepala desa tua itu melangkah maju dan berkata kepada Zhang Biao dengan wajah penuh hormat. Mendengar arak dan makanan telah disiapkan, Zhang Biao meletakkan cambuk di tangannya, lalu menatap Wu Feiyu dan berkata, "Kakak senior, ayo kita minum." Wu Feiyu mengangguk, lalu mengikuti kepala desa tua itu menuju ke sebuah rumah. Kepala desa tua itu mengangguk dan membungkuk sambil tersenyum menyanjung di wajahnya,
Tetapi ketika dia melihat mahyiat penduduk desa yang dipukuli sampai mati di tanah, sedikit kesedihan melintas di mata kepala desa tua itu, tetapi dia tidak bisa menunjukkannya. Demi menyelamatkan lebih banyak penduduk desa, kepala desa lama hanya bisa melayani Zhang Biao dan yang lainnya. Semuanya, pulanglah dan makan malam. Kepala desa tua itu melambaikan tangannya dan meminta semua orang untuk bubar. Dia takut seseorang akan kehilangan kendali emosinya dan menyerang Zhang Biao dan Wu Feiyu. Jika itu terjadi, lebih dari satu orang akan mati di seluruh desa Dasi. Di dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah, penduduk desa di lapisan masyarakat paling bawah menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada babai dan guguk. Semua orang di desa Dasi diliputi kesedihan saat melihat lelaki yang meninggal di tengah alun-alun, tetapi tidak ada yang dapat mereka lakukan selain kembali ke rumah. Yuner, kamu baik-baik saja? Wanita tua itu bertanya dengan tergesa-gesa setelah Yuner kembali ke rumah. Nenek, aku baik-baik saja, tapi Paman Liu dipukuli sampai mati oleh mereka. Setelah mengatakan ini, Yuner mulai menangis. Aku senang kamu baik-baik saja. Sejak Sentian datang ke desa Dasi, aku tahu bahwa desa Dasi tidak akan damai lagi. Kamu harus menyembunyikan busur dan anak panah itu dengan baik dan jangan biarkan siapapun melihatnya. Wanita tua itu memperingatkan Yuner. Nenek, aku mengerti. Yuner mengangguk. Seluruh desa Dasi diselimuti ketakutan, karena tidak seorang pun tahu siapa yang akan dipukuli sampai mati berikutnya. Mereka hanya bisa berharap Ali akan segera menemukan Sentian. Tetapi saat ini, Sentian masih diam-diam memulihkan kekuatannya di kota Raja Iblis dan tidak tahu apa yang terjadi di desa Dasi. Jika Sentian tahu, dia akan bergegas kembali tanpa ragu-ragu. Bagaimanapun, penduduk desa Dasi memperlakukannya dengan baik, belum lagi mereka telah menyelamatkan hidupnya. 3 hari kemudian, semua ramuan di seluruh kota Raja Iblis dikonsumsi oleh Sentian, tetapi kekuatan Sentian belum pulih sepenuhnya, hanya sekitar 70% yang pulih. Badan Sentian benar-benar terlalu abnormal, dan semakin banyak sumber daya yang dikonsumsinya, semakin besar jumlahnya. Jika Raja Iblis Yihe tahu bahwa Sentian telah menghabiskan semua ramuan di kota Raja Iblis dan masih belum bisa pulih sepenuhnya, dia mungkin akan sangat terkejut hingga rahangnya akan ternganga. Namun, dengan kekuatan Sentian saat ini, dia tidak akan memiliki masalah dalam melindungi dirinya sendiri selama dia tidak bertemu dengan master manapun di atas alam fusi. Setelah berlatih selama 3 hari, Sentian keluar ruangan dan ingin bergerak. Tuan Sen. Begitu Sentian keluar dari ruangan, Penatua Pei langsung menghampirinya. Ternyata Penatua Pei selalu menjaga pintu. Selama Sentian membutuhkan sesuatu, Penatua Pei akan menjadi orang pertama yang memuaskannya. Bagaimanapun, ini adalah perintah yang dikeluarkan oleh Raja Iblis Yihe sendiri, jadi Penatua Pei tidak berani ceroboh. Penatua Pei, apa yang kau lakukan di sini? Sentian sedikit terkejut melihat Penatua Pei di luar pintu. Ia pikir Penatua Pei ada di sini untuk mencarinya. Tuan Sen, Raja Iblis meminta saya untuk tinggal di sini dan melayani Anda, karena khawatir Anda membutuhkan sesuatu. Saya tidak tahu apa yang Tuan Sen ingin lakukan. Beritahu saja saya. Tetua Pei bertanya dengan hati-hati. Aku hanya sedikit bosan, jadi kupikir aku akan jalan-jalan. Sentian tersenyum tipis. Pergilah dan lakukan halmu sendiri. Tuan Sen, kamu tidak mengenal tempat ini, biarkan aku mengajakmu berkeliling. Penatua Pei tidak berani pergi, karena Raja Iblis telah memerintahkannya untuk tinggal di sini untuk menjaga Sentian. Baiklah, Sentian mengangguk. Lagi pula, Sentian tidak begitu mengenal kota kekaisaran. Akan merepotkan jika dia bertemu seseorang yang memeriksanya. Penatua Pei membawa Sentian berkeliling seluruh kota kekaisaran dan bertindak sebagai pemandu wisata, menjelaskan sejarah kota kekaisaran kepada Sentian. Setelah mendengarkan penjelasan Penatua Pei, Sentian menyadari bahwa kota kekaisaran ini sebenarnya memiliki sejarah ribuan tahun. Pada masa Kaisar Iblis Yihe, sudah ada generasi keempat. Tetapi ketika Penatua Pei membawa Sentian ke taman belakang dan mengagumi pemandangan indah di sekeliling mereka, tiba-tiba terdengar teriakan dari sebuah halaman, disertai tangisan seorang gadis. Mendengar suara ini, Sentian mengerutkan kening dan hendak pergi ke arah suara itu. Setelah mendengar suara ini, wajah Penatua Pei menjadi sedikit jelek, tetapi dia menghentikan Sentian dan berkata, Tuan Sen, orang yang tinggal di sini adalah VIP yang diundang oleh Raja Iblis.
Sebaiknya kita tidak mengganggunya. Penatua Pei tahu bahwa orang yang tinggal di sana adalah Master Sekte Hu dari Sekte Yuding, jadi dia tidak ingin Sentian mengganggunya. VIP. Wajah Sentian tampak agak jelek. VIP macam apa dia, yang menyiksa gadis seperti ini? Sentian mendengar jeritan gadis itu dan tahu bahwa gadis itu telah mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi. Penatua Pei tidak mengatakan apa-apa, tetapi wajahnya penuh dengan rasa malu. Tampaknya dia sudah lama mengetahui situasi di halaman, tetapi tidak pernah peduli. Sentian mendorong Penatua Pei dan berjalan cepat menuju halaman. Tuan Sen, Tuan Sen. Penatua Pei mengejarnya, tetapi tidak berani menghentikan Sentian dengan paksa. Bagaimanapun, Raja Iblis sangat sopan kepada Sentian. Penatua Pei tahu bahwa identitas Sentian jelas tidak sederhana. Ketika Sentian membuka pintu gerbang halaman, dia tercengang oleh pemandangan di depannya. Dia melihat seorang gadis yang sangat cantik dengan kulit putih tergeletak di tanah dengan bekas luka yang mengejutkan di sekujur badannya. Saat itu, gadis itu terbuka dan hampir tidak bernapas. Di samping gadis itu, ada seorang lelaki tua dengan wajah garang, memegang cambuk di tangannya, dan kegembiraan di matanya. Orang tua itu hanya mengenakan celana pendek, sehingga kulit gelapnya terekspos. Sentian dipenuhi amarah saat ini, dan sekilas dia bisa tahu bahwa lelaki tua setengah terbuka di depannya pastilah VIP yang disebutkan oleh Penatua Pei. Walaupun orang ini tidak muda lagi, dia sebenarnya seorang cabul dan dia telah menghancurkan seorang gadis seperti ini. Orang tua itu tercengang ketika melihat seseorang tiba-tiba mendorong pintu dan mendobrak masuk. Kemudian dia berteriak dengan marah. "Apa yang kau lakukan? Keluar dan jangan ganggu minatku." Setelah orang tua itu selesai berbicara, dia mencambuk Sentian dengan cambuk di tangannya. Mata Sentian dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mengulurkan tangannya dan meraih cambuk itu. Kedua pria itu langsung menemui jalan buntu. Melihat kejadian itu, lelaki tua itu mengernyit erat, lalu sebuah kekuatan dahsyat melesat menuju Sentian melalui cambuk itu. "Tuan Hu, harap tenang." Pada saat ini, Penatua Pei bergegas masuk dan bergegas maju untuk menghentikan lelaki tua itu. Kemudian dia berkata kepada Sentian, "Tuan Sen, cepat lepaskan, ini salah paham, ini semua salah paham." Sentian melepaskan tangannya. Dia tahu bahwa meskipun dia tidak melepaskannya, dia tidak akan bisa menangkapnya begitu pihak lain mengerahkan kekuatan. "Penatua Pei, apa yang terjadi? Siapa orang ini?" Pemimpin Sekte Hu bertanya kepada Penatua Pei dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. "Tuan Hu, tenanglah, tenanglah. Tuan Sen juga tamu terhormat Raja Iblis kita." Penatua Pei bergegas mengikuti Tuan Hu untuk meminta maaf. "Aku tidak peduli siapa dia, suruh dia keluar sekarang juga dan jangan ganggu kesenanganku." Pemimpin Sekte Hu menyingkirkan cambuknya dan berkata dengan kejam. "Baiklah, baiklah." Penatua Pei mengangguk berulang kali. Tetapi ketika Penatua Pei hendak memanggil Sentian untuk pergi, dia melihat Sentian melepaskan mantelnya, langsung menutupi gadis itu dengannya, lalu menggendong gadis itu dan berjalan keluar. "Serahkan saja padaku, aku belum cukup bersenang-senang." Ketika Tuan Hu melihat Sentian akan membawa pergi gadis itu, dia menjadi marah. Penatua Pei melangkah maju dengan cepat untuk menghentikan Sentian. "Tuan Sen, sebaiknya Anda menjaga gadis itu." Sentian menatap Penatua Pei dan berkata dengan muram. "Penatua Pei, bukankah gadis ini dari kota kekaisaran Anda? Dia dipukuli seperti ini, dan Anda hanya menonton dan tidak melakukan apa-apa." "Tuan Sen, Master Sekte Hu adalah tamu terhormat, dan kita harus memenuhi permintaannya." Penatua Pei berkata tanpa daya. "Bagaimana bisa seorang tamu terhormat melakukan hal seperti ini? Pergi dan panggil Raja Iblismu kepadaku, aku ingin melihat tamu terhormat macam apa ini." Sentian sudah sangat marah saat ini. Melihat ini, Penatua Pei tahu bahwa dia tidak dapat menangani situasi ini, jadi dia segera memerintahkan orang untuk menemukan Raja Iblis Yihe. Tak lama kemudian, Raja Iblis Yihe dan Putri Isa pun bergegas datang. Melihat situasi tegang antara Sentian dan pemimpin Sekte Hu, Raja Iblis Yihe tiba-tiba merasa kewalahan, jadi dia melangkah maju ke arah Sentian dan berkata, "Tuan Sen, apa yang terjadi? Lihat sendiri, gadis ini juga bawahanmu, kan? Dia sudah dipukuli hingga menjadi kacau sekarang. Apakah seperti ini caramu bertindak sebagai Raja Iblis? Jika kamu tidak bisa melindungi bawahanmu, apa gunanya kamu menjadi Raja Iblis?"
Nada bicara Sentian sangat kasar, dan dia memarahi Raja Iblis Yihe seolah-olah dia sedang memarahi anak kecil. Sentian tidak akan pernah membiarkan situasi semacam itu terjadi di aulanya, tidak peduli seberapa VIP-nya pemimpin klan Hu. Sekarang kota Raja Iblis merupakan cabang dari Istana Tianlong, orang-orang di sini dianggap sebagai bawahan Sentian. Sentian tidak akan tinggal diam dan melihat bawahannya diganggu. Wajah Raja Iblis Yihe memerah dan pucat saat dimarahi oleh Sentian, dan Penatua Pei menatap Sentian dengan heran. Tidak ada seorang pun di sini yang berani berbicara tentang Raja Iblis seperti itu. Bahkan jika pemimpin Sekte Hu memiliki sesuatu untuk ditanyakan padanya, dia tidak akan berani memarahi Raja Iblis seperti itu. Beraninya kau berbicara seperti itu kepada ayahku. Putri Isa berkata dengan marah ketika dia melihat Sentian berani memarahi ayahnya. Diam, Raja Iblis Yihe melotot ke arah Putri Isa dan menyuruhnya diam. Kemudian dia menatap Sentian dengan rendah hati dan berbisik, Tuan Sen, tolong luangkan waktu sebentar untuk bicara. Aku akan menjelaskan semuanya kepadamu. Lebih baik kau menjelaskannya kepadaku dengan jelas. Sentian menyerahkan gadis itu di tangannya kepada penjaga di sampingnya dan berkata, berurusanlah dengannya. Penjaga itu mengambil gadis itu tetapi tidak berani bergerak. Raja Iblis Yihe menatapnya dan penjaga itu buru-buru membawa gadis itu pergi. Melihat ini, pemimpin Sekte Hu mengerutkan kening, bingung sejenak. Dia tidak mengerti identitas anak muda seperti Sentian, yang berani memarahi Raja Iblis Yihe. Raja Iblis Yihe membawa Sentian keluar dari rumah sakit, lalu mencari tempat terpencil, dan berkata dengan ekspresi bersalah di wajahnya, Kepala Istana, orang ini adalah kepala Sekte Hu dari Sekte Yuding, seorang apoteker senior. Putri tetua Pei sakit parah di tempat tidur, dan banyak orang tidak dapat menyembuhkannya, jadi saya mengundang kepala Sekte Hu ke sini. Sekte Yuding. Sentian mengerutkan kening, dia tidak menyangka bahwa orang ini sebenarnya adalah guru dari Zhang Biao dan Wu Feiyu. Dengan master seperti ini, tampaknya Wu Feiyu dan Zhang Biao tidak jauh lebih baik. Kepala istana tidak mengenal Sekte Yuding. Sekte Yuding ini. Tidak perlu memperkenalkannya kepadaku. Sebagai Raja Iblis, apakah kamu takut pada Sekte Yuding? Apakah perlu bersikap begitu rendah hati? Tanpa menunggu Raja Iblis Yihe selesai berbicara, Sentian melambaikan tangannya dan berkata, tentu saja aku tidak takut. Jika terjadi pertempuran, kota Raja Iblisku dapat menghancurkan Sekte Yuding dalam hitungan menit. Kata Raja Iblis Yihe, lalu apakah kamu akan membiarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan di kota kekaisaranmu tanpa menghentikannya? Tanya Sentian dengan marah. Karena kekuatan Raja Iblis Yihe jauh lebih besar dari Sekte Yuding, apakah ada yang perlu ditakuti dari Sekte Yuding? Mendengarkan perkataan Sentian, Raja Iblis Yihe hanya bisa menghela napas dan berkata, Kepala Istana, Anda tidak tahu bahwa meskipun saya dapat menghancurkan Sekte Yuding dalam hitungan menit, saya tidak dapat melakukannya. Anda juga tahu bahwa kami di suku binatang tidak memiliki apoteker. Kami memiliki sumber daya herbal tetapi tidak dapat membuatnya menjadi pil. Kami meminta apoteker manusia untuk membantu kami memurnikan pil kami. Selain itu, manusia dan binatang di dunia surgawi telah hidup dalam damai selama ratusan tahun. Tidak ada yang berani bertindak gegabah untuk merusak keseimbangan ini. Jika saya bertindak gegabah terhadap Sekte Yuding dan menghancurkannya, tidak akan ada lagi apoteker yang dapat memurnikan pil untuk kami. Ada kemungkinan juga bahwa Sekte manusia ini akan bersatu dengan Raja Iblis suku binatang lainnya dan Raja Iblis untuk menghancurkan kota Raja Iblis saya. Banyak orang di kota kerajaan suku binatang lainnya dan kota raja mengincar saya dan ingin menggantikan saya. Raja Iblis Yihe menghela napas saat berbicara. Tampaknya pekerjaannya sebagai Raja Iblis tidak mudah. Saat Sentian mendengarkan perkataan Raja Iblis Yihe, dia terdiam. Dia tidak menyangka dunia surga dan manusia begitu rumit. Meskipun Raja Iblis Yihe lebih kuat dari Sekte Yuding, dia tetap harus bersikap hormat. Apakah tidak ada seorang pun dari suku binatangmu yang bisa menjadi apoteker? Sentian tidak mengerti mengapa suku binatang tidak bisa menjadi apoteker. Lagi pula, alkimia bukanlah teknik yang mendalam dan tidak sulit untuk dipelajari. Ada catatan dalam buku-buku kuno suku binatang kami. Kami pernah memiliki ahli alkimia di suku kami, tetapi mereka perlahan-lahan menghilang dan tidak pernah muncul lagi sejak itu. Kata Raja Iblis Yihe. Sentian sedikit mengernyit. Dia memiliki aura binatang suci dan setengah manusia binatang. Karena dia bisa melakukannya,
para manusia binatang seharusnya bisa melakukannya juga. Sentian memutuskan untuk mempelajari dengan saksama mengapa para Beastmen tidak bisa menjadi alkemis. Jika itu tidak berhasil, ia akan meningkatkan teknik alkimia. Jika tidak, Raja Iblis Yihe dan anak buahnya akan selalu dikendalikan oleh manusia. Di mana Putri Tetua Pei? Bawalah aku menemuinya. Mungkin aku bisa menyembuhkannya. Kalau bisa, biarkan pemimpin Sekte Hu itu keluar. Sentian belum melihat Putri Tetua Pei, jadi dia tidak berani membiarkan pemimpin Sekte Hu itu keluar begitu saja. Jika saya tidak dapat menyembuhkan penyakit saya sendiri, bukankah saya akan merugikan orang lain? Ketika Raja Iblis Yihe mendengar ini, dia langsung terkejut dan bertanya, "Kepala istana, apakah Anda juga seorang apoteker?" "Saya hanya tahu sedikit. Bawa saya untuk melihatnya terlebih dahulu," kata Sentian dengan sangat rendah hati. Tetapi tepat ketika Raja Iblis Yihe hendak membawa Sentian menemui Putri Tetua Pei, seorang penjaga datang berlari. "Kenapa kau panik sekali? Apa yang terjadi?" Melihat penjaga yang panik, Raja Iblis Yihe bertanya dengan muram. Melaporkan kepada Raja Iblis, kondisi Putri Penatua Pei tiba-tiba memburuk dan dia muntah darah. "Aku khawatir dia tidak akan selamat," kata penjaga itu dengan tergesa-gesa. Apa? Mendengar ini, Raja Iblis Yihe tiba-tiba menjadi gugup. Dapat dilihat bahwa Raja Iblis Yihe telah lama menganggap Putri Penatua Pei sebagai putrinya sendiri. "Pergi dan panggil Tetua Pei dan yang lainnya, dan jangan lupa panggil Master Sekte Hu," kata Raja Iblis Yihe kepada para pengawal. Tak lama kemudian, Tetua Pei dan yang lainnya keluar, diikuti oleh pemimpin Sekte Hu yang keluar dari halaman. Penatua Pei dan Putri Isa juga sangat cemas, tetapi pemimpin Sekte Hu tampak santai dan tidak tergesa-gesa. "Tuan Hu, putriku sedang sekarat. Tolong selamatkan dia. Aku mohon padamu." Tetua Pei terus memohon di samping Tuan Hu. Pemimpin Sekte Hu melirik Sentian dan berkata, "Aku bisa menyelamatkan putrimu, tetapi aku belum cukup bermain dengan gadis itu tadi. Setelah kondisi putrimu terkendali, kau harus mengirim gadis itu kepadaku sehingga aku bisa terus bermain." Setelah mendengar ini, Penatua Pei buru-buru menatap Kaisar Iblis Yihe. Bagaimanapun, masalah semacam ini harus diputuskan oleh Kaisar Iblis Yihe. Kaisar Iblis Yihe lah yang memerintahkan orang itu untuk dibawa pergi tadi, dan Penatua Pei tidak berani mengambil keputusan untuk mengirim gadis itu kembali. "Tuan Hu, asal Anda bersedia membantu, saya akan melakukan apapun yang Anda katakan." Pada saat ini, Raja Iblis Yihe hanya bisa berkompromi dan setuju dengan Tuan Hu. Setelah mengatakan itu, Raja Iblis Yihe diam-diam melirik Sentian. Jika Sentian tidak setuju saat ini, dia harus menyaksikan Putri Tetua Pei mati. Dia harus mendengarkan kata-kata Sentian. Sebagai cabang istana Tianlong, Raja Iblis Yihe tahu bahwa hal terpenting adalah kesetiaan dan dia tidak boleh melanggar perintah Sentian. Namun, Sentian tidak mengatakan apa-apa, dan Raja Iblis Yihe diam-diam menghela napas lega. Melihat Raja Iblis Yihe setuju, pemimpin Sekte Hu sedikit mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum provokatif pada Sentian. Sentian mengabaikannya dan tampak tenang. Tanpa mengetahui kondisi Putri Tetua Pei, dia hanya bisa membiarkan pemimpin Sekte Hu pamer sebentar. Semua orang bergegas menuju kamar Putri Ketua Sekte Hu, dan melihat banyak darah di kamar itu. Putri Tetua Pei pucat dan hampir tidak bernapas, seperti orang mati. "Tuan Hu, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Tolong bantu saya memeriksanya." Penatua Pei sudah sangat cemas saat melihat kondisi putrinya. "Kondisi putrimu lebih serius dari yang kukira, tetapi bukan tidak mungkin untuk menyelamatkannya. Hanya butuh waktu sedikit lebih lama. Karena waktunya telah bertambah, kupikir upah kita juga harus ditingkatkan." Pemimpin Sekte Hu berkata perlahan. Ketika Penatua Pei mendengar ini, dia tercengang. Jelas bahwa pemimpin Sekte Hu memanfaatkan kesempatan itu untuk memerasnya. Namun, sudah sampai pada titik ini, bahkan jika itu adalah pemerasan, apa yang dapat dia lakukan? Penatua Pei hanya dapat melihat Raja Iblis Yihe. "Tuan Hu, jika Anda menginginkan hal lain, katakan saja padaku." Meskipun Raja Iblis Yihe sangat marah di dalam hatinya, dia hanya bisa memaksakan diri untuk bertanya. "Saya ingin menambah jumlah pil binatang menjadi 300. Kata Master Sekte Hu. 300. Raja Iblis Yihe dan Tetua Pei sama-sama terkejut.
Anda harus tahu bahwa setiap pil binatang mewakili satu monster buas, dan 300 pil binatang buas ini membutuhkan pengorbanan 300 monster buas. Meskipun monster-monster ini tidak memiliki kecerdasan dan tidak dapat berubah wujud menjadi manusia, bagaimanapun juga, mereka tetap makhluk hidup lainnya. Jika menurutmu itu terlalu berlebihan, maka silakan undang yang lain. Setelah mengatakan itu, pemimpin Sekte Hu berpura-pura pergi. Aku berjanji padamu, asalkan ketua Sekte Hu dapat menyembuhkan Putri Tetua Pei, aku akan menyetujuinya. Raja Iblis Yihe tidak punya pilihan selain berkompromi. Melihat Raja Iblis Yihe telah berkompromi, pemimpin Sekte Hu tersenyum puas dan bersiap melangkah maju untuk memulai pengobatan. Tunggu, tepat saat Tuan Hu hendak merawat pasien, dia dihentikan oleh Sentian. Pemimpin Sekte Hu menatap Sentian dengan heran dan bertanya, apa yang kau inginkan? Kau tidak perlu menemui gadis ini, dan jangan pernah berpikir untuk meminum pil binatang buas dari sini. Untuk orang sepertimu, kemampuan medismu tidak sehebat itu. Penyakit seperti ini dapat disembuhkan dalam 3 jam. Beraninya kau mengatakan itu akan memakan waktu lama. Kau tidak berbohong, itu hanya berarti kemampuan medismu tidak bagus. Kata Sentian dengan tenang. Apa? Kemampuan medisku tidak bagus. Pemimpin Sekte Hu tiba-tiba meninggikan suaranya. Kau tahu, kemampuan medisnya adalah yang terbaik di area dalam radius ratusan mil. Kaisar Iblis Yihe, siapa sebenarnya orang ini? Dia bahkan berani mempertanyakan kemampuan medisku. Pemimpin Sekte Hu bertanya kepada Kaisar Iblis Yihe. Raja Iblis Yihe tampak malu dan menatap Sentian dan berkata, Tuan Sen, Anda. Namun Sentian melambaikan tangannya dan berkata, jangan khawatir, saya dapat menyembuhkan Putri Penatua Pei, dan itu tidak akan memakan waktu lama. Selama dia minum obat saya, dia akan sembuh dalam 3 jam. Alasan mengapa Sentian begitu percaya diri adalah karena kekuatannya hampir pulih dan dia dapat memurnikan obat tingkat tinggi. Dia juga memiliki rumput bangau di badannya. Selama dia menggunakan Senongding untuk memurnikan rumput bangau menjadi obat, Putri Penatua Pei akan dapat segera pulih. Meskipun rumput bangau merupakan ramuan ajaib dan tak ternilai harganya, ia tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kehidupan manusia. Melihat Sentian begitu percaya diri, Raja Iblis Yihe berhenti berbicara. Raja Iblis Yihe tetap diam. Meskipun Penatua Pei cemas, dia tidak berani mengatakan apapun. Sebaliknya, Putri Isa menatap Sentian dan berkata, Sentian, jangan menyombongkan diri. Ini masalah hidup dan mati. Jika kamu tidak dapat menyembuhkannya dan menunda pengobatannya, aku akan membunuhmu. Ketika Raja Iblis Yihe mendengar bahwa putrinya berani mengatakan bahwa dia akan membunuh Sentian, matanya membelalak dan dia hendak memarahi Putri Isa, tetapi Sentian menghentikannya. Baiklah, kalau aku tidak bisa menyembuhkannya, kau akan membunuhku. Kata Sentian sambil tersenyum tipis. Ketika pemimpin Sekte Hu melihat ini, dia menjadi marah dan berkata dengan wajah merah. Baiklah, karena kamu membiarkan anak ini yang bahkan belum menumbuhkan semua rambutnya melihatnya, maka biarkan dia melihatnya. Aku ingin melihat apa yang bisa dia lakukan. Jika sesuatu terjadi nanti, jangan katakan aku tidak memperingatkanmu. Tidak peduli berapa banyak yang kamu berikan padaku, aku tidak akan membantumu. Pemimpin Sekte Hu berdiri di samping dengan kedua tangannya di belakang punggungnya. Dia tidak peduli tentang apapun lagi. Dia menunggu untuk melihat Sentian mempermalukan dirinya sendiri. Sentian melangkah maju, dengan lembut memeriksa pergelangan tangan gadis itu, lalu berjalan keluar dengan percaya diri. Melihat Sentian hanya memeriksa sebentar lalu pergi, Tetua Pei buru-buru mengejarnya dan bertanya, Tuan Sen, putriku. Jangan khawatir, Tetua Pei, aku akan keluar untuk meramu pil untuk memastikan kesembuhan putrimu. Sentian menghibur Tetua Pei. Ini omong kosong belaka. Bagaimana penyakit serius seperti itu bisa disembuhkan hanya dengan 1 pil? Pemimpin Sekte Hu mensibir. Jika kamu tidak dapat menyembuhkan pasien, itu hanya berarti keterampilan medismu tidak bagus dan kamu terlalu bodoh. Setelah Sentian selesai berbicara, dia langsung berjalan ke halaman dan mengeluarkan Senongding dari cincin penyimpanan. Ketika pemimpin Sekte Hu melihat Senongding yang dikeluarkan Sentian, dia benar-benar tercengang. Matanya terbuka lebar, menatap Senongding milik Sentian. Namun, Raja Iblis Yihe dan Tetua Pei tidak mengerti, jadi ekspresi mereka tidak berubah saat melihat Sentian mengeluarkan Senongding.
Namun karena Sentian dapat menyulap kuali obat dari udara, itu berarti Sentian pasti memiliki sesuatu seperti cincin penyimpanan. Mampu memiliki sesuatu seperti ini sangat luar biasa bahkan di dunia surga dan manusia. Anda harus tahu bahwa benda penyimpanan semacam ini membutuhkan penggunaan sihir ruang angkasa. Begitu saja, di bawah tatapan semua orang, Sentian menyimpan Senongding, lalu mengeluarkan rumput bangau. Saat Sentian mengeluarkan rumput bangau, pemimpin Sekte Hu mengerutkan kening, melompat dan pergi ke arah Sentian. Melihat ini, Raja Iblis Yihe di samping segera mengambil tindakan untuk menghentikan pemimpin Sekte Hu. Dengan adanya Raja Iblis Yihe, tidak mungkin dia akan membiarkan siapapun menyerang Sentian. Tuan Hu, apa yang sedang Anda lakukan? Kata Raja Iblis Yihe dengan wajah muram. Rumput bangau? Itu adalah rumput bangau. Mengapa rumput bangau ini ada di tangan orang ini? Pemimpin Sekte Hu berteriak keras. Raja Iblis Yihe menatap Sentian. Dia tidak tahu mengapa Sentian memiliki rumput bangau, tetapi Putri Isa mengetahuinya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Mengapa saya tidak boleh memiliki rumput bangau? Apakah ini rumput bangau dari keluarga Anda? Sentian bertanya kepada Master Hu. Pemimpin Sekte Hu menggelengkan kepalanya. Itu bukan milikku. Karena itu bukan milikmu, apa urusanmu? Aku mengambil burung bangau ini di jalan. Sentian sengaja memprovokasi pemimpin Sekte Hu. Pada saat ini, pemimpin Sekte Hu telah mengutuk dua muridnya, Wu Feiyu dan Zhang Biao, hingga Mah Tei di dalam hatinya. Dia mengirim mereka untuk memetik rumput bangau, tetapi sekarang rumput bangau itu ada di tangan orang lain. Sungguh sayang sekali kau menggunakan rumput bangau untuk membuat pil untuk mengobati gadis ini. Bisakah aku menukarnya dengan ramuan lain? Pemimpin Sekte Hu bertanya kepada Sentian. Dia ingin menukar ramuan lain dengan Sentian. Lagi pula, sungguh sia-sia menggunakan ramuan yang tak ternilai ini untuk membuat obat bagi seorang gadis biasa. Namun siapa sangka Sentian malah tersenyum dingin dan berkata, dibandingkan dengan Nyawe, ini hanya rumput biasa, tidak ada yang sia-sia. Ucap Sentian sambil langsung melemparkan rumput bangau itu ke dalam Senongding, lalu menjepit jari-jarinya, api spiritual pun menyembul di ujung jarinya, lalu Sentian melemparkan api spiritual itu ke dalam Senongding. Sungguh sia-sia, sungguh sia-sia. Apa kau tahu cara memurnikan pil? Bagaimana kau bisa membuat pil dengan rumput bangau seperti ini? Pemimpin Sekte Hu melihat Sentian memurnikan pil dan menghentakkan kakinya serta memukul dadanya dengan kesakitan. Dia belum pernah melihat metode pemurnian ramuan semacam ini sebelumnya. Dia takut ramuan itu tidak akan dibuat pada akhirnya, dan rumput bangau akan menjadi abu. Entah aku bisa atau tidak, itu bukan urusanmu. Itu urusanku, aku bisa menyempurnakannya sesukaku. Sentian membuat pemimpin Sekte Hu terdiam. Penatua Pei dan Raja Iblis Yihe di samping juga menjadi gugup. Mereka belum pernah melihat metode penyulingan pil seperti itu, tetapi karena semuanya sudah sampai pada titik ini, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Dia hanya bisa berdoa dalam hatinya agar Sentian berhasil, tetapi Penatua Pei sangat bersyukur bahwa Sentian dapat mengeluarkan sesuatu yang tak ternilai harganya seperti rumput bangau untuk membuat obat bagi putrinya. 10 menit kemudian, disertai kepulan asap yang mengepul dari Senongding, gelombang aroma obat memenuhi udara. Kau tidak mendengarkan nasihatku, dan rumput bangau yang bagus hancur begitu saja. Melihat asap mengepul dari Senongding, pemimpin Sekte Hu mendengus dingin. Bagaimana kau tahu itu rusiak? Bagaimana jika ramuan itu sudah dimurnikan? Sentian berkata dengan sudut mulutnya terangkat. Benar-benar lelucon. Baru lebih dari 10 menit, bagaimana mungkin kau berhasil memurnikannya? Jika kau berhasil, aku akan berlutut di hadapanmu saat itu juga. Pemimpin Sekte Hu tidak percaya bahwa mustahil untuk memurnikan ramuan ajaib seperti Kren Grass menjadi pil dalam waktu lebih dari 10 menit. Oke, Sentian tersenyum, lalu berjalan ke Senongding dengan tenang, mengulurkan tangannya dan mengeluarkan pil bening dari dalamnya. Ada cahaya redup di sekitar pil itu. Melihat Sentian benar-benar telah memurnikan rumput bangau menjadi ramuan mujarab, semua orang memasang ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Terutama pemimpin Sekte Hu, yang melihatnya dengan heran namun penuh dengan ketidakpercayaan. Tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Saat pemimpin Sekte Hu berbicara, dia benar-benar berlari ke Senongding dan melihat ke dalam kuali. Dia ingin melihat apakah Sentian telah melakukan sesuatu.
Tidak perlu melihatnya. Ini adalah pil yang terbuat dari rumput bangau. Aroma pil ini memiliki rasa rumput bangau. Sebagai seorang apoteker, Anda dapat mendeteksinya, bukan? Kata Sentian sambil tersenyum tipis. Faktanya, pemimpin Sekte Hu menyadarinya saat Sentian mengeluarkan ramuan itu, tetapi dia tidak ingin mempercayainya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Meskipun faktanya ada di depannya, pemimpin Sekte Hu masih tidak dapat mempercayainya. Hanya karena kamu tidak bisa melakukannya, bukan berarti orang lain tidak bisa melakukannya. Kamu hanyalah seekor katak di dalam sumur. Bagaimana kamu bisa tahu bahwa dunia ini begitu besar dan tidak ada yang mustahil? Sekarang setelah aku menyempurnakannya, kamu bisa berlutut dan bersujud kepadaku, kan? Sentian bertanya kepada Master Sekte Hu dengan ekspresi bangga di wajahnya. Wah, meskipun aku tidak tahu bagaimana kau berhasil memurnikan rumput bangau menjadi pil hanya dalam 10 menit, tetapi pilmu sama sekali tidak berguna dan tidak memiliki efek sama sekali. Aku tidak percaya pilmu dapat menyembuhkan penyakit gadis ini. Pemimpin Sekte Hu membantah dengan keras. Bagaimana mungkin dia, pemimpin Sekte Yuding yang bermartabat, berlutut di hadapan seorang anak muda seperti Sentian? Kalau begitu, aku akan meyakinkanmu. Setelah Sentian selesai berbicara, dia menyerahkan pil itu kepada Penatua Pei dan berkata, Penatua Pei, berikan pil ini kepada putrimu. Dalam waktu 3 jam, putrimu akan pulih. Penatua Pei mengambil pil itu dengan gembira, dan kemudian semua orang memasuki ruangan dan menyaksikan Penatua Pei memberikan pil itu kepada putrinya. Pada saat itu, terjadi keributan di halaman, seolah-olah seseorang tengah mendiskusikan sesuatu. Ada apa? Kenapa kau berteriak-teriak? Ketika Raja Iblis Yihe mendengar pembicaraan di halaman, dia langsung berteriak dengan marah. Aku akan keluar dan melihat. Putri Isa berjalan keluar ruangan dan melihat beberapa pelayan di halaman melihat ke atas dan menunjuk. Putri Isa mendongak dan melihat ada beberapa awan lagi di atas halaman. Awan-awan ini memiliki warna yang berbeda dan sungguh indah. Ayah, ayah, kemarilah dan lihatlah. Putri Isa tak kuasa menahan diri untuk berteriak keras. Mendengar teriakan Putri Isa, semua orang keluar dari ruangan. Ketika mereka melihat awan di langit, mereka terkejut. Raja Iblis, ini adalah fenomena yang tidak biasa dari langit. Apakah sesuatu yang besar akan terjadi? Kata Penatua Pei dengan wajah penuh keterkejutan. Raja Iblis Yihe tidak mengatakan apa-apa, dia hanya menatap kosong. Ketika pemimpin Sekte Hu melihat awan di langit, dia tertegun sejenak dan berkata dengan tidak percaya. Awan dan sudah terbentuk. Bahkan Sentian sedikit terkejut saat ini. Dia tidak menyangka bahwa rumput bangau abadi ini layak disebut rumput abadi. Hanya setelah belasan menit pemurnian, ia dapat membentuk awan dan sebesar itu. Danyun, apa itu Danyun? Raja Iblis Yihe sedikit bingung. Dia belum pernah mendengarnya. Awan pil hanya akan muncul saat memurnikan pil, tetapi tidak akan muncul setiap kali pil dimurnikan. Munculnya awan pil membuktikan bahwa kualitas pil yang dimurnikan sangat tinggi. Semakin besar awan pil, semakin tinggi kualitas pilnya. Sepertinya kekuatan obat rumput bangau sangat kuat. Hanya butuh lebih dari 10 menit pemurnian untuk menghasilkan awan pil sebesar itu. Sentian menjelaskan kepada Raja Iblis Yihe. Ini pasti karena kemampuan alkimia Tuan Shen yang luar biasa. Kalau orang lain, saya khawatir mereka tidak akan bisa melakukannya sama sekali. Ada sesuatu yang tersembunyi dalam kata-kata Kaisar Iblis Yihe, dan itu jelas diucapkan kepada Master Sekte Hu. Pada saat itu, Guru Hu merasa seperti ada ribuan kuda yang berlari kencang di dalam hatinya. Sekarang awan pil itu muncul, itu membuktikan bahwa pil yang disempurnakan oleh Sentian memiliki kualitas yang sangat tinggi. Itu benar-benar pil tingkat tinggi dan sama sekali bukan pil yang tidak berguna. Sekarang pemimpin Sekte Hu hanya memohon ramuan Sentian untuk tidak menyembuhkan Putri Tetua Pei. Walaupun ramuannya sudah canggih, tapi tidak ada gunanya kalau tidak cocok untuk penyakitnya. Namun pada saat itu, tiba-tiba terdengar teriakan kegirangan dari dalam ruangan. Nona sudah bangun, Nona sudah bangun. Diiringi teriakan, semua orang bergegas masuk ke ruangan dan melihat Putri Penatua Pei telah membuka matanya dan wajahnya menjadi jauh lebih merah. Putriku, akhirnya kamu bangun. Penatua Pei menangis terseduh-seduh dan bergegas menghampiri. Ayah, Putri Penatua Pei juga mulai menangis.
Setelah beberapa saat, Penatua Pei berlutut di depan Sentian sambil berkata, "Tuan Sen, saya tidak akan pernah melupakan kebaikan hati Anda yang luar biasa. Penatua Pei, ini hanya masalah sepele. Biarkan putri Anda bangun dari tempat tidur dan bergerak. Dia telah berbaring di tempat tidur selama bertahun-tahun, badannya perlu pulih secara perlahan." Sentian membantu Penatua Pei berdiri. Penatua Pei mengangguk, secara pribadi membantu putrinya bangun dari tempat tidur, dan kemudian perlahan mulai berjalan. Ketika Raja Iblis Yihe melihat putri tetua Pei telah pulih, dia sangat senang. Terutama Putri Isa, sorot matanya saat menatap Sentian ada beberapa perubahan. Dia tidak pernah menyangka bahwa manusia biasa yang tidak menonjol ini memiliki keterampilan medis yang luar biasa dan rasa belas kasih, dan tega melakukan apa saja untuk menentang pemimpin Sekte Hu demi seorang gadis yang tidak ada hubungannya. Ramuan sudah dibuat dan pasien sudah sembuh. Bukankah sudah waktunya bagimu untuk berlutut? Sentian menatap Master Sekte Hu dan berkata. Pemimpin Sekte Hu sedikit terkejut, lalu berkata, "Wah, bagaimana mungkin aku, pemimpin Sekte Yuding yang terhormat, berlutut di hadapanmu? Jangan bermimpi, aku hanya bercanda tadi." Pemimpin Sekte Hu siap untuk menipu, dia tidak akan pernah berlutut di hadapan Sentian. "Apakah kamu ingin curang?" Mata Sentian sedikit menyipit. "Aku hanya curang, apa yang bisa kau lakukan? Bukankah kau menyembuhkan gadis itu dengan Senong Ding dan rumput bangau di tanganmu? Tanpa benda-benda ini, kau bukan apa-apa. Namun, Senong Ding milikmu adalah hal yang baik. Jika kau memberikannya kepadaku, aku dapat memberimu posisi sebagai sesepuh di Sekte Yuding." Master Sekte Hu menyukai Senong Ding milik Sentian dan tanpa malu-malu memintanya. Sentian mensibir, "Apakah kamu layak memiliki Senong Ding? Jika kamu tidak berlutut hari ini, lupakan saja tentang meninggalkan kota kekaisaran ini." "Hahaha, nak, kamu terlalu sombong. Apakah kota kekaisaran ini rumahmu? Kaisar Iblis Yihe ada di sini. Apakah kamu pikir dia berani mengatakan hal seperti itu?" Pemimpin Sekte Hu tertawa. Dia tahu bahwa Kaisar Iblis Yihe tidak akan pernah berani melakukan apapun padanya. Dia bisa mengabaikan ancaman yang ditimbulkan oleh Sentian sendirian. Mengenai kekuatan Sentian saat ini, pemimpin Sekte Hu bahkan tidak menganggapnya serius. "Tuan Hu, jika Anda tidak berlutut, Anda tidak akan pernah bisa meninggalkan kota kekaisaranku," kata Raja Iblis Yihe dengan wajah dingin. Di hadapan Sentian dan pemimpin Sekte Hu, Raja Iblis Yihe tentu saja akan menuruti kata-kata Sentian tanpa syarat. Pemimpin Sekte Hu bukanlah apa-apa. Pada awalnya, saya menghormati Guru Hu hanya karena saya butuh bantuan. Pemimpin Sekte Hu tertegun sejenak, senyumnya membeku di wajahnya, dia menatap Kaisar Iblis Yihe dengan tak percaya dan berkata, "Kaisar Iblis Yihe, apa maksudmu? Apakah kau akan menjadi musuh Sekte Yuding demi anak ini? Kau pasti tahu konsekuensi menjadi musuh Sekte Yuding. Saat itu, tidak ada yang akan memurnikan pil untuk kota kekaisaranmu, dan seseorang bahkan mungkin bergabung dengan kota kekaisaran lain untuk langsung melarangmu." Pemimpin Sekte Hu mengancam Kaisar Iblis Yihe, tetapi dia sama sekali mengabaikan sikap Kaisar Iblis Yihe terhadap Sentian. Kenyataan bahwa Sentian mampu memarahi Raja Iblis Yihe seperti ia sedang memarahi anak kecil, menunjukkan satu hal, bahwa Raja Iblis Yihe memperlakukan Sentian 10 atau 100 kali lebih hormat dibanding ia memperlakukannya, Ketua Sekte Hu. "Bahkan jika kau melarangku sekarang, kau tetap harus berlutut di hadapan Tuan Sen." Setelah Raja Iblis Yihe selesai berbicara, aura mengerikan langsung keluar dari badannya. Aura ini dipenuhi dengan bau darah yang kuat, dan juga memiliki keganasan para bismen. Merasakan aura Raja Iblis Yihe, badan pemimpin Sekte Hu bergetar berulang kali. Dia tidak dapat mengerti mengapa Raja Iblis Yihe begitu bersedia menjadi musuhnya dan mempertaruhkan keselamatan seluruh kota kekaisaran hanya untuk seorang anak muda seperti Sentian. "Berlututlah, kau boleh pergi, kalau tidak." Sentian menatap Master Hu yang gemetar, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Pemimpin Sekte Hu menggertakkan giginya, wajahnya memerah, dan akhirnya dia berlutut tak berdaya. Setelah bersujud kepada Sentian, pemimpin Sekte Hu menatap Sentian dengan mata marah dan berkata, "Ingat ini, aku akan membalasmu 2 kali lipat atas penghinaan hari ini." Pemimpin Sekte Hu pergi, dan Raja Iblis Yihe menatap Sentian dengan gembira dan berkata, "Tuan Sen, aku tidak menyangka keterampilan alkimia Anda begitu maju. Mulai sekarang,
Ramuan di kota kekaisaranku tidak akan lagi dibatasi oleh orang lain. Di masa lalu, untuk mengundang apoteker manusia, Raja Iblis Yihe harus membayar banyak sumber daya dan bersikap hormat. Sekarang Sentian adalah apoteker, dan keterampilan alkimianya jauh lebih baik daripada apoteker lain, dia tidak perlu lagi meminta bantuan orang lain. Namun Sentian tersenyum pahit dan berkata, "Meskipun aku tahu seni alkimia, aku tidak bisa tinggal di sini untuk membuat pil untukmu sepanjang waktu. Kamu masih harus melatih apotekermu sendiri. Bawa aku ke perpustakaanmu dan lihat apakah aku bisa mengungkap rahasia mengapa manusia binatang tidak bisa menjadi apoteker." Ketika Raja Iblis Yihe mendengar bahwa Sentian ingin membantunya melatih seorang apoteker, dia dengan gembira membawa Sentian ke perpustakaan. "Tuan Sen, saya akan mencarikan penerjemah untuk Anda. Semua karakter di sini ditulis dalam bahasa klan Bisman saya, dan Anda tidak dapat memahaminya," kata Raja Iblis Yihe kepada Sentian. Namun, Sentian melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, aku bisa mengerti. Kau hanya perlu mengirim seseorang untuk mengawasi gerbang dan jangan biarkan siapapun menggangguku. Kau bisa mengerti." Raja Iblis Yihe menatap Sentian dengan kaget. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana Sentian bisa mengerti bahasa manusia binatang. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, Sentian memiliki aura naga suci dan setengah dari darahnya adalah manusia binatang. Tidak mengherankan jika dia bisa mengerti bahasa manusia binatang. Raja Iblis Yihe mengirim prajuritnya dan pengawal istana untuk berjaga di luar perpustakaan dan melarang siapapun mengganggu Sentian. Orang ini, Hu Ben, sangat tertekan sehingga dia mulai berteriak dan menjerit ketika dia memergoki Sentian di perpustakaan, dan ingin menghukumnya atas hal ini. Tetapi sekarang, orang-orang membaca buku secara terbuka di perpustakaan, dan dia masih harus menjaga pintu untuk mereka. Sentian sedang berada di perpustakaan, membolak-balik berbagai buku tentang manusia binatang. Semakin banyak buku yang dibaca Sentian, semakin pula dia memahami tentang manusia binatang. Ternyata titik akupuntur pada badan Bisman berbeda dengan yang ada pada manusia. Bahkan jika Bisman ini berubah menjadi bentuk manusia, titik akupunturnya tetap berbeda. Meskipun beberapa titik akupuntur saling tumpang tindih, beberapa lainnya berbeda. Metode kultivasi manusia dan Bisman juga berbeda, dan masing-masing memiliki karakteristiknya sendiri. Setelah Sentian menemukan hal-hal ini, dia akhirnya mengerti mengapa tidak ada seorang pun di suku binatang yang dapat mempelajari teknik alkimia yang tampaknya tidak sulit sama sekali baginya. "Aku memiliki aura binatang suci di badanku. Aku ingin tahu apakah aku bisa membuka titik akupuntur binatang di badanku." Sentian melihat buku itu dan mulai mempelajarinya. Jika dia ingin mengajari para manusia binatang menjadi apoteker, dia harus melakukan hal yang sama seperti para manusia binatang ini. Memikirkan hal ini, Sentian perlahan duduk di tanah, menatap buku Bisman di depannya, dan perlahan menutup matanya. Kesadaran spiritual Sentian menembus ke dalam badan, dan kemudian memimpin kekuatan spiritual dalam badan untuk mulai mengembara. Awalnya, kekuatan spiritual ini mengalir di sepanjang titik akupuntur manusia di badan, dan kemudian membentuk berbagai kekuatan dan perlindungan di dalam badan. Dan sekarang, Sentian sedang membimbing kekuatan spiritual ini untuk terus memengaruhi tempat-tempat di badan yang tampaknya tidak memiliki titik akupuntur. Faktanya, di antara para Bisman, ada titik akupuntur di tempat-tempat ini. Kekuatan spiritual Sentian menyerangnya lagi dan lagi, rasa sakit yang hebat membuat Sentian berkeringat deras. Sentian tidak tahu apakah badannya memiliki titik akupuntur seperti para Bisman. Dia terus mengujinya berulang-ulang. Namun, ini juga sangat berbahaya. Namun, untuk mencegah aulanya dikendalikan oleh orang lain, Sentian tidak punya pilihan selain bertarung. Tepat ketika Sentian berada di perpustakaan, bekerja keras untuk memungkinkan para Bisman berkultivasi menjadi yang terbaik. Jauh di dalam pegunungan, Ali berjuang maju dengan luka di sekujur badannya. Saat itu, Ali mengenakan pakaian compang camping dan memiliki banyak luka di sekujur badannya. Dengan kekuatannya, sungguh suatu keajaiban bahwa ia bisa berjalan jauh ke pegunungan. "Sentian, di mana kamu? Di mana kamu?" Ali bersandar di pohon besar, berteriak dalam kesedihan dan kemarahan. Dia tahu bahwa jika Sentian tidak ditemukan, penduduk desa Dasi akan menderita selama sehari. Namun sekarang, dia sudah hampir kehabisan tenaga, dan luka-luka di badannya membuatnya sulit untuk bergerak maju.
Jika dia tidak dapat menemukan Sentian, desa Dasi akan berada dalam masalah. Ali menggertakkan giginya, meneguk air, dan berusaha sekuat tenaga untuk terus maju lagi. Namun baru saja melangkah 2 langkah, seekor serigala iblis yang ganas menghalangi jalannya. Melihat serigala iblis di depannya, wajah Ali langsung memucat, karena dia tahu bahwa dia tidak sanggup lagi menghadapi serigala iblis. Ali berlutut di tanah, air mata mengalir di wajahnya, karena pada saat ini, dia dapat memikirkan nasib sesama penduduk desa. Dewa, engkau sungguh tidak adil, mengapa di dunia ini? Kami menjalani hidup yang begitu keras, tetapi kami harus mengalami begitu banyak kemalangan. Ali berlutut di tanah, mengutuk Dewa. Tetapi serigala di depannya memamerkan taringnya, matanya penuh kegembiraan, dan berjalan menuju Ali selangkah demi selangkah. Pada saat ini, di mata serigala iblis, Ali hanyalah mangsa. Serigala iblis ini tidak memiliki emosi atau pikiran. Menghadapi iblis serigala yang mendekat, Ali sama sekali tidak panik. Wajahnya tanpa ekspresi dan dia tampak seperti telah kehilangan semua harapan dalam hidup. "Awo!" Serigala iblis itu meraung, lalu menerkam ke arah Ali, dan menggigit kepala Ali dengan mulutnya yang berdarah. Ali menutup matanya dan menunggu kematian sang jenderal. Namun di saat kritis ini, serigala iblis yang menerkam Ali tiba-tiba ditendang oleh seseorang. Ketika Ali mendengar suara itu, dia segera membuka matanya dan menemukan bahwa orang di depannya adalah Lang Feng. Serigala yang ditendang itu langsung tergeletak di tanah dan menjadi jinak setelah melihat Lang Feng. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Lang Feng bertanya pada Ali. "Cepat, pergi cari Sentian dan beritahu dia bahwa sesuatu telah terjadi di desa Dasi," kata Ali dengan sisa tenaganya. Setelah mengatakan ini, Ali pingsan. Melihat Ali yang tak sadarkan diri, Lang Feng mengerutkan kening, lalu mengangkat kepalanya dan melolong panjang, dan tak lama kemudian selusin serigala iblis berlari mendekat. Lang Feng meminta para serigala iblis ini untuk menjaga Ali dengan baik, dan kemudian dia segera berlari menuju ke arah kota Raja Iblis. Di perpustakaan, sinar cahaya keemasan muncul di luar badan Sentian, dan puluhan titik akupuntur Bisman terbuka. Pada saat ini, Sentian tampaknya mendapat pencerahan, dan dia merasakan transformasinya dari manusia menjadi Bisman. "Sekarang aku bisa mengubah aura di badanku sesuka hati, jadi aku juga bisa melatih keterampilan manusia binatang." Wajah Sentian penuh dengan kegembiraan, lalu dia membolak-balik buku tentang keterampilan manusia binatang. Sentian menemukan teknik Bisman yang paling sederhana. Setelah kesadaran spiritualnya terbenam dalam badannya, ia mulai berlatih teknik Bisman ini. Dalam sekejap, badan Sentian mulai berderak, setiap tulang terasa patah, dan kemudian otot-ototnya mulai membengkak. Tinggi badan Sentian terus meningkat, dan kekuatan badannya juga meningkat secara eksponensial. Namun, penampilan Sentian saat ini menjadi sedikit aneh, bukan manusia atau hantu, sangat menakutkan. Setelah mengambil napas dalam-dalam, badan Sentian perlahan pulih. Meskipun teknik ini sangat sederhana dan hanya dapat meningkatkan kekuatan seseorang secara instan, namun tidak terlalu berguna. Namun, ini juga membuktikan bahwa Sentian dapat mempelajari beberapa teknik Bisman di masa mendatang. Sentian masih menjaga titik akupuntur suku binatang tetap terbuka, dan kemudian mulai berlatih alkimia berdasarkan ingatan di lautan kesadarannya. Saat berlatih, Sentian menemukan bahwa teknik alkimia ini awalnya disiapkan untuk ras manusia, jadi sangat sulit untuk mempraktikkan teknik alkimia menggunakan struktur badan ras binatang. Namun, ini bukan apa-apa bagi Sentian. Berdasarkan struktur badan dan titik akupuntur para Bisman, Sentian mulai meningkatkan teknik alkimia. Sentian terus bereksperimen dan mencatat, dan segera ia menulis seluruh buku tentang teknik alkimia, yang juga mencakup banyak pengetahuan farmakologi. Ini cukup untuk dipelajari sebentar. Sentian menatap mahakarya tebal di tangannya dan tersenyum puas. Sentian keluar dari perpustakaan sambil membawa buku yang telah ditulisnya. Dia sedikit terkejut saat mendapati Huben sedang berjaga di luar bersama anak buahnya. Namun, Sentian mengabaikannya dan berjalan melewati Huben. "Berhenti." Tentara Huben menghentikan Sentian. "Ada apa?" Sentian berhenti dan menatap Huben. "Kali ini aku pergi ke perpustakaan atas izin Raja Iblismu. Apa kau masih ingin menangkapku?" "Raja Iblis mengizinkanmu membaca buku di perpustakaan, tetapi dia tidak mengizinkanmu mengambil buku-buku itu."
Serahkan buku di tanganmu. Buku-buku di perpustakaan kami tidak boleh dibawa keluar. Huben menghentikan Sentian setelah melihat buku di tangannya. Ini bukan buku dari perpustakaanmu. Aku yang menulisnya sendiri. Jelas Sentian. Apakah kamu yang menulisnya? Huben mensibir. Apa yang harus kamu buktikan bahwa kamu yang menulisnya? Serahkan buku itu segera, atau aku akan membawamu menemui Raja Iblis. Huben sangat memusuhi Sentian. Dia tidak menyukai manusia, dan dia lebih tidak menyukai manusia yang begitu dekat dengan Putri Isa. Cari Raja Iblismu. Sentian terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan pengawal harimau ini. Kau bisa menemui Raja Iblis jika kau mau. Raja Iblis kami penyayang dan mengizinkanmu mengamati di perpustakaan. Itu sudah merupakan kebaikan yang besar. Dan kau masih ingin mengambil buku itu. Serahkan buku itu sekarang dan ikuti aku untuk meminta maaf kepada Raja Iblis. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Huben menunjukkan senjatanya, dan dia akan segera bertindak selama Sentian menolak. Pada saat ini, Putri Isa datang dengan tergesa-gesa dan melihat bahwa Huben hampir berkonfrontasi dengan Sentian. Dia segera berkata kepada Huben dengan suara tegas. Huben, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin memberontak? Raja Iblis memintamu untuk melindungi Sentian, bukan untuk melawannya. Putri Isa, sudah cukup buruk bahwa dia membaca di perpustakaan, dia bahkan ingin mengeluarkan buku-buku. Kata Huben dengan ekspresi bersalah. Putri Isa melihat buku di tangan Sentian, dan Sentian menjelaskan. Ini adalah buku yang aku tulis sendiri. Ini adalah buku alkimia untuk para bismen. Buku ini mencatat banyak teknik alkimia dan pengetahuan farmakologis, yang dapat dipraktikkan oleh para bismen. Kau yang menulisnya. Putri Isa mengambil buku itu dengan ekspresi terkejut di wajahnya, dan dengan santai membolak-baliknya. Dia menemukan bahwa buku itu benar-benar mencatat beberapa teknik alkimia. Kau tahu, perpustakaan mereka tidak memiliki buku semacam ini. Putri Isa menatap Sentian dengan rasa ingin tahu dan kekaguman di matanya, dan perlahan mengembalikan buku itu kepada Sentian. Melihat tatapan Putri Isa pada Sentian, Huben sangat marah hingga dia hampir mati. Buku ini bukan milik perpustakaan kita, jadi tidak apa-apa jika kau mengambilnya. Kata Putri Isa kepada Huben. Putri, sebagai panglima tertinggi penjaga kota kekaisaran, aku sama sekali tidak bisa. Pak, sebelum Huben bisa menyelesaikan kata-katanya, Putri Isa melangkah maju dan menamparkan wajahnya. Ingat, kalau aku bilang ya, tidak apa-apa. Beraninya kau menentang kata-kataku. Putri Isa dipenuhi amarah. Melihat ini, Huben menundukkan kepalanya dan berhenti berbicara. Ayo pergi. Putri Isa membawa Sentian pergi. Melihat punggung Putri Isa dan Sentian, kekejaman di mata Huben menjadi semakin kuat. Putri Isa, apakah ada yang ingin kau bicarakan padaku? Tanya Sentian pada Putri Isa. Putri Isa datang ke perpustakaan, dia pasti mencariku, bukan pengawal harimau itu. Lang Feng datang ke kota kekaisaran untuk menemuiku dan berkata bahwa dia adalah temanmu yang sedang mencarimu dengan luka di sekujur badannya. Dia juga mengatakan bahwa sesuatu terjadi di desa Dasi. Putri Isa mengikuti Sentian dan berkata. Ketika Sentian mendengar ini, dia tertegun dan niat membunuh yang mengerikan terpancar dari badannya. Perubahan mendadak ini membuat Putri Isa merasa sedikit takut. Di mana temanku? Tanya Sentian dengan niat membunuh. Dia dilindungi oleh Lang Feng, dia akan baik-baik saja. Lang Feng sekarang ada di gerbang kota. Putri Isa menatap Sentian dan berkata dengan takut-takut. Mendengar hal ini, Sentian menyerahkan buku di tangannya kepada Putri Isa dan berkata, berikan buku ini kepada ayahmu dan katakan padanya untuk memilih beberapa orang berbakat untuk berlatih. Setelah Sentian selesai berbicara, dia berlari menuju gerbang kota dengan kecepatan tinggi. Hei, tunggu aku. Putri Isa mengejarnya. Ketika Sentian melihat Lang Feng di pintu, dia segera bergegas dan bertanya, di mana temanku, di mana dia? Temanmu terluka dan masih berada di hutan pegunungan, tetapi aku telah mengirim selusin serigala iblis untuk melindunginya, jadi dia akan baik-baik saja. Kata Lang Feng, bawa aku ke sana, bawa aku menemuinya sekarang juga. Sentian melangkah maju, meraih bahu Lang Feng dan mendesaknya. Lang Feng melirik Putri Isa, dan Putri Isa mengangguk. Bawa dia pergi, dan mulai sekarang kamu hanya perlu mendengarkannya. Meskipun Lang Feng bingung, karena Putri Isa berkata demikian, dia hanya bisa menurut.
Ikutlah denganku. Lang Feng segera membawa Sentian pergi. Putri Isa menatap punggung Sentian, dan tatapannya berubah lagi. Dia merasakan darah pria itu mengalir deras dari Sentian. Lang Feng membawa Sentian untuk mencari Ali. Saat itu, Ali penuh dengan bekas luka dan pingsan di tanah. Sentian bergegas maju dan mengalirkan aliran kekuatan spiritual ke badan Ali. Setelah beberapa saat, Ali perlahan membuka matanya. Sentian. Saat membuka mata dan melihat Sentian, Ali langsung meraih lengan Sentian dengan penuh semangat. Cepat selamatkan Desa Dasi, cepat selamatkan Desa Dasi. Ali, jangan cemas, apa yang terjadi? Tanya Sentian pada Ali. Ali menceritakan apa yang dilakukan Zhang Biao dan Wu Feiyu di Desa Dasi. Wajah Sentian sangat muram saat ini, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Tampaknya tebakannya benar. Zhang Biao dan Wu Feiyu benar-benar pergi ke Desa Dasi. Mereka tidak akan menonton rumput bangau itu diambil sendiri. Lang Feng, tolong jaga Ali untukku. Setelah Sentian mempercayakan Ali kepada Lang Feng, dia segera bergegas menuju Desa Dasi. Di Desa Dasi, penduduk desa lainnya dibunuh oleh Zhang Biao di alun-alun. Meskipun semua orang di Desa Dasi sangat marah, mereka tidak berdaya karena di depan Zhang Biao dan Wu Feiyu, mereka adalah domba yang harus disembelih dan tidak punya ruang untuk melawan. Terlebih lagi, mereka tidak berani menentang Sekte Yuding, karena itu akan mengakibatkan seluruh desa dibantai. Pada saat ini, sebuah token di pinggang Wu Feiyu tiba-tiba berkedip. Setelah melepaskan token tersebut, wajah Wu Feiyu menjadi sedikit gugup dan jelek. Kakak senior, ada apa? Zhang Biao bertanya pada Wu Feiyu. Tuan memanggilku kembali. Wu Feiyu mengerutkan kening dan berkata dengan gugup. Sekarang dia tidak punya rumput bangau. Jika dia kembali seperti ini, dia pasti akan dihukum. Tapi sekarang tuannya telah memanggilnya, dia tidak punya pilihan selain pergi. Kakak senior, kembalilah dan laporkan pada guru terlebih dahulu. Aku akan tinggal di sini. Begitu Sentian kembali, aku akan menangkap orang itu dan membawanya ke Sekte Yuding. Kata Zhang Biao pada Wu Feiyu. Zhang Biao tidak mau kembali dan dihukum. Wu Feiyu melirik Zhang Biao, lalu berkata, kekuatan Sentian juga tidak rendah, kamu sendiri takut kalau. Jangan khawatir, kakak senior, aku pasti akan mengurus orang itu. Jika aku bahkan tidak bisa berurusan dengan penduduk desa pegunungan, bukankah itu akan merusak reputasi Sekte Yudingku? Kembalilah dan laporkan kepada guru, dan katakan padanya bahwa rumput bangau akan tiba 2 hari kemudian. Zhang Biao berkata dengan percaya diri. Kedua lelaki itu tidak tahu bahwa tuannya sudah mengetahui keberadaan rumput bangau dan bahkan telah berlutut di hadapan Sentian. Baiklah, jangan bersikap belas kasihan di sini. Jika kamu tidak melihat Sentian besok, bunuh saja 2 orang. Para kutu kupret ini harus dihukum. Hanya dengan begitu mereka akan takut dan benar-benar bekerja untukmu. Kata Wu Feiyu kepada Zhang Biao. Jangan khawatir, saudaraku. Jika aku tidak melihat Sentian dalam 3 hari, aku akan membantai desa ini. Meskipun Zhang Biao dikenal sebagai dokter ajaib, dia sama sekali tidak memiliki etika medis. Dia adalah iblis yang membunuh tanpa berkedip. Wu Feiyu mengangguk, lalu meninggalkan Desa Dasi dan kembali melapor kepada tuannya. Zhang Biao meminta kepala desa tua untuk menyiapkan anggur dan makanan yang enak untuknya. Pada saat ini, Zhang Biao tidak tahu bahwa kematiannya akan segera tiba. Pada saat ini, Sentian mencoba yang terbaik dan bergegas ke Desa Dasi secepat mungkin. Kekuatan Sentian kini telah pulih hingga 70%, dan banyak metodenya dapat digunakan, jadi dia tidak lagi takut pada Zhang Biao dan Wu Feiyu. Terlebih lagi, semua orang di Desa Dasi sekarang sedang menghadapi bahaya, dan mereka sendirilah yang mendatangkan bahaya ini. Tepat ketika Sentian bergegas kembali ke Desa Dasi, orang-orang di Desa Dasi menjadi bersemangat ketika mereka melihat Sentian kembali. Ketika Zuzi dan Yuner melihat Sentian, mereka berdua menangis. Saudara Sentian, kamu akhirnya kembali. Binatang-binatang buas itu membunuh orang setiap hari. Saudara Sentian, kamu harus membalaskan dendam kami, balaskan dendam kami. Zuzi dan Yuner menangis dengan sangat sedih. Mereka menyaksikan sesama penduduk desa dibunuh setiap hari, dan mereka telah memendam kemarahan mereka dalam hati mereka untuk waktu yang lama.
Sentian melirik ke alun-alun yang tidak jauh dari sana dan melihat beberapa mahyat tergeletak di alun-alun. Mahyat ini adalah orang-orang yang telah dibunuh Zhang Biao beberapa hari terakhir ini. Dia tidak mengizinkan mahyat itu dikumpulkan untuk mengejutkan orang-orang di desa Dasi. Jangan khawatir, aku akan mencabik-cabik mereka. Sentian menggertakkan giginya, mengepalkan tangannya, dan aura pembunuh membubung di udara. Kepala desa tua itu sepertinya merasakan sesuatu dan berlari keluar dengan tergesa-gesa. Setelah melihat Sentian, ekspresi kepala desa tua itu tidak berubah. Dia berjalan cepat dan berkata, "Sentian, Ali datang untuk mencarimu, apakah kamu melihatnya?" Kepala desa tua itu khawatir tentang keselamatan Ali. Bagaimanapun, Ali adalah tulang punggung generasi muda di desa Dasi. Jangan khawatir, kepala desa tua, Ali baik-baik saja, ada yang menjaganya. Apakah kedua binatang buas itu masih ada di desa? Aku akan pergi dan membunuh mereka sekarang. Sentian bertanya dengan marah. Sentian, jangan impulsif. Wu Feiyu sudah pergi, dan hanya Zhang Biao yang tersisa di desa. Bisakah kamu mengalahkan Zhang Biao dengan kekuatanmu saat ini? Kepala desa tua itu khawatir bahwa bahkan jika Sentian kembali, dia tidak akan sebanding dengan Zhang Biao. Ketika Sentian mendengar bahwa Wu Feiyu telah pergi dan Zhang Biao adalah satu-satunya yang tersisa, dia tidak perlu takut. Jangan khawatir, kepala desa tua. Aku akan membuat Zhang Biao menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian di depan semua orang. Di mana dia sekarang? Bawa aku ke sana, kata Sentian dengan percaya diri kepada kepala desa tua itu. Melihat Sentian begitu percaya diri, kepala desa tua itu mengangguk dan membawa Sentian. Pada saat ini, Zhang Biao sedang minum dan makan, menggelengkan kepalanya dan tampak sangat bahagia. Orang tua, anggurnya sudah habis, cepat ambilkan anggur. Zhang Biao berteriak kepada kepala desa tua itu agar mengambilkan anggur. Tepat saat Zhang Biao selesai bicara, sesosok badan tiba-tiba menyerbu dan menamparkan Zhang Biao dengan telapak tangannya. Zhang Biao terkejut dan langsung menjadi geram, kutu kupret. Segerombolan penduduk desa pegunungan berani menyerangku secara diam-diam. Zhang Biao menghunus pedangnya, dan seketika itu juga sinar pedang meledak, dan seluruh ruangan dipenuhi dengan cahaya pedang. Sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya memotiong seluruh ruangan menjadi berkeping-keping, dan badan Zhang Biao terbang ke langit dan perlahan mendarat di samping. Tetapi ketika dia melihat dengan jelas orang yang menyerangnya, dia tertegun sejenak. "Itu kamu, bocah. Kamu akhirnya kembali." Setelah Zhang Biao mengetahui bahwa Sentian yang kembali, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Tetapi Sentian tidak mengatakan sepatah kata pun, dan aura tirani yang terpancar dari badannya memenuhi langit di atas seluruh desa Dasi. Pada saat ini, keterkejutan di wajah Zhang Biao menghilang, lalu dia sedikit mengernyit dan berkata, "Kekuatan macam apa ini, nak? Bagaimana kekuatanmu bisa meningkat begitu cepat hanya dalam beberapa hari? Apakah kamu pernah menyembunyikan kekuatanmu sebelumnya?" Zhang Biao menyadari bahwa kekuatan Sentian telah meningkat pesat dari aura yang keluar darinya. Tapi baru beberapa hari, bagaimana kekuatan seseorang bisa tumbuh begitu cepat? Jika tidak meningkat dalam beberapa hari terakhir, maka pastilah Sentian telah menyembunyikan kekuatannya sebelumnya. Hari ini aku ingin membalaskan dendam atas penduduk desa Dasi. Aku akan mencabik-cabikmu. Sentian mengucapkan kata demi kata. Denganmu, bahkan jika kau menyembunyikan kekuatanmu, kau tetaplah orang buangan di desa. Bagaimana kau bisa melawanku, murid asli Sekte Yuding? Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu perbedaan antara dirimu, orang buangan di desa, dan kami, murid asli dari sekte terkenal. Setelah Zhang Biao selesai berbicara, pedang panjang di tangannya langsung meledak menjadi cahaya terang, dan badannya tiba-tiba melesat ke arah Sentian. Kecepatan Zhang Biao secepat kilat, dan energi pedang yang berantakan itu langsung menuju tenggorokan Sentian. Badan Sentian tiba-tiba mundur, kakinya berhenti, dan dia terbang langsung keluar dari desa Dasi dan mendarat di hutan di luar. "Karena kamu sudah di sini, aku tidak akan membiarkanmu kabur." Zhang Biao mengira Sentian akan kabur, jadi dia mengejarnya sambil mensibir. Namun, Sentian sama sekali tidak ingin kabur, dan dia tidak akan kabur. Dia hanya tidak ingin bertarung di desa Dasi. Lagi pula, jika orang-orang selevel mereka bertarung, seluruh desa Dasi akan menderita. Semua orang di desa Dasi menonton dengan gugup,
dan mereka diam-diam khawatir tentang Sentian. Menghadapi Zhang Biao yang mengejarnya, Sentian tiba-tiba menamparkan pohon di sampingnya. Pohon-pohon berguncang, dan ribuan daun berguguran dari dahannya. Kemudian Sentian mendorong telapak tangannya ke depan, dan daun-daun ini berterbangan ke arah Zhang Biao seperti senjata tajam. Hanya hal sepele. Zhang Biao mendengus dingin, lalu mengayunkan pedang di tangannya dan merobohkan dedaunan satu demi satu. Bersambung.